Yo, tinggal di mana? Di Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Ini kesini sama siapa? Saya sama kakak. Sama kakak. Kakak tinggal di Probolinggo. 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 Sehari-harinya apa? Buka warung makan. Di Probolinggo buka Iya, warung makan. iya. Namanya rumah makannya apa? Warung Gresik. Saya Apa? aslinya Gresik. Warung Gresik gitu. Warung Gresik. Iya, sate gulai kambing. Sate gulai kambing. Iya. Ibu? Saya pensiunan guru. Hah? Cuma gaji sekarang tinggal sedikit Pak Haji karena dipakai untuk utang sebelumnya. Terus maksain kerdaya apa hajatnya? Ya, rumah saya jual Pak Haji supaya cepat laku. Terus yang kedua untuk utang-utang ini supaya segera lunas. Utangnya berapa? Banyak Pak Haji, hutang di adik saya ada 120 juta. Hutang nyicil mobil belum terbayar, masih kurang 1 tahunan. Terus hutang ini karena dibohongi orang Pak Haji, ini karena kebodohan saya. Dibohongi, saya jual rumah itu dijual, dibeli orang tapi dipakai untuk pinjam di dana talangan. Jadi sertifikat saya itu dibawa oleh dana talangan sampai dihutangkan 650 juta Pak Haji. Nah, saya ini akhirnya pakai proses persidangan. Di dalam proses persidangan itu dibatalkan, tidak dikalahkan, tidak dimenangkan, tapi dibatalkan. Nggak tahu karena sana mungkin banyak uang Pak Haji. Sampai sekarang prosesnya terkatung-katung. Sehingga saya ketemu sama dana talangan, saya minta ketemu baik-baiknya gimana caranya supaya sertifikat saya itu bisa kembali. Akhirnya dari dana talangan itu sepakat saya sama dana talangan untuk dijual bersama. Dan saya harus mengembalikan uang 650 juta. Yang uang itu dipakai sama orang yang katanya beli tadi Pak Haji. 2 orang yang membawa uang dari dana talangan. Dana talangan itu bunga di depan, dipotong di bunga di depan. Katanya dia nanti bunganya saya Bu, semua saya karena ini sudah saya beli. Nggak tahunya dipakai pinjam itu Pak Haji. Jadi sertifikat rumah saya sekarang ada di dana talangan namanya Thomas itu. Nah sampai sekarang itu Thomas itu seringkali WA saya, gimana caranya Bu, cepat uang harus segera dikembalikan. Kita sepakat untuk jual bersama. Pasti atas ridho Allah dan karunia anak yatim pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rumah saya pasti laku dengan harga yang tinggi. Ibu mesti baca Quran dulu 12 juz. Iya Pak Haji. Bisa gak baca Quran 12 juz? Saya selama ini memaksakan untuk baca Al-Quran Pak Haji. Tapi dalam 1 juz itu saya sudah kepingin cepet. Dalam 1 juz itu hanya bisa waktunya itu hanya waktunya itu setengah jam lebih. Jadi sampai menjelang matahari terbit, saya tuh hanya mampu 6 juz, 4 juz. Setelah saya sholat seperti saya mandi jam 00 saya mandi, terus saya sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Setelah itu saya ngaji itu nggak sampai 12 juz Pak Haji. Pokoknya gini Bu, maksain baca Quran 12 juz, titik, nggak ada koma, nggak ada istilahnya nawar-nawar, gitu aja. Kalau misalnya sampai saya memaksakan ngaji 12 juz, tapi sampai jam 7 gitu Nggak boleh, sampai jam 6. Dari jam 00 sampai jam 6. Orang kan kadang gini, saya ngantuk Pak Haji, tidur jam 8. Namanya ngantuk ya jam 8 malam tidur, bukannya begadang. Ini enggak, tidurnya jam 11.
Kadang nggak tidur, lanjut. Ya nggak bisa lah. Bangun jam 00. Tidur jam 8. Mau dilelang atau mau lunas? Mau lunas, ya udah. Lunas, Pak Haji. Baca Quran. Sebenarnya saya nggak setuju ibu jual barang Thomas, saya nggak setuju. Otomatis kalau dijual kan kita jadi nggak punya aset. Asetnya hilang. Beli lagi belum tentu dapat. Udah aja utangnya jangan dijual, tapi lunas. Caranya tadi baca Quran 12 juz. Ada lagi? Susah gak baca Quran? Enggak lah, kan belum latihan. Latihan dulu. Terus apa lagi? Pak Haji, kalau misalnya saya itu memaksakan sampai 25 menit aja, banyak salahnya. Kadang bacaan panjang bisa jadi pendek, bacaan ini jadi, waduh. Latihan dulu Bu, ajarin. Ajarin. Son, makan Son. Ibu, Sony mana Sony? baca Gak ada. memang kita Tawarin. kalau ibu sudah bisa tembus 6 juz, itu sebetulnya untuk menuju ke 12 pasti bisa. Ya, pasti bisa karena sudah bisa satu sudah bisa baca, yang kedua kecepatannya sudah ada, tinggal nambah stamina. Stamina sudah disampaikan Pak Haji tadi, harus ada waktu istirahat. Jam 12 biar bangun seger. Kalau ngantuk, lelah, istirahat dulu sebentar. Nah, untuk bacanya memang harus ibu punya nada dasar ya, bikin kebiasaan kita baca kebiasaan. Jadi ibu biasakan baca, ngelatih baca lancar, itu baca yang ayat surat pendek, misalkan Al-Kautsar. Pendek kan? Itu kalau ditulis kan hanya satu baris lebih sedikit. Anggap aja satu baris. Berarti kita harus bisa baca Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu dalam 1 menit ibu harus bisa dapat 15 kali. Kecepatan itulah yang ibu pakai ukuran. Jadi inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Tidak mengurangi tajwid, makhraj hurufnya tidak kurang. Hanya ketukannya kan dipercepat. Jadi tidak ngitung 6 ketukan kan, kalau panjang begini kan ngitungnya 6. Nah, 6-nya bukan inna, nah kan 2. Nah-nya tidak harus pelan begini. Panjang kan inna a'toina. Jadi inna a'toina kal kau. Jadi ketukannya dipercepat. Ibu bisa dapat 15, itu ukuran. Jadi misalkan ibu bacanya inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Misalkan seperti ini sudah bisa 15 kali, ini dipakai nada dasar membaca di surat yang panjang Al-Baqarah. Pasti bisa seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus yang kedua, ibu bacanya tidak harus full power, keluar suara penuh. Kalau ibu keluar suara penuh cepat capek. Iya. Cepat capek, kayak gini tadi kan cepat capek. Tapi kalau ibu bacanya berbisik tapi masih bisa didengar telinga, itu satu, energinya hemat, yang kedua bisa lebih cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Hemat energi, lebih cepat. Duting gini aja kan cepet tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibakum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaika.
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 1 halaman 1 menit. Berarti Ibu 1 jam bisa 3 juz. Dilatih seperti itu. Kalau Ibu sudah khatam 3 kali, pasti yang keempat sudah cepat. Karena sudah sering ketemu kan? Gitu. Bisa. Sebenarnya saya sudah khatam sampai saya melakukan ini Pak Haji ngapunten sudah 2 bulan, hampir Ya. 2 bulan. Hampir 2 bulan. Nah, saya sudah khatam 8 kali. Iya, berarti harus lebih cepat ya. Bisa ya. Terus mohon maaf untuk yang sertifikat tadi Malam nginep itu apa pulang? sertifikatnya masih atas Malam nama nginep. Ibu enggak? Masih atas nama Masih saya. atas nama Ibu. Ibu pernah tanda tangan jual beli enggak? Iya. Iya. Tanda tangan apa? Tanda tangan di notaris tapi menggunakan ikatan jual beli. Iya. Bukan akte, ikatan jual beli. Ikatan jual Ke? beli. Ke Thomas. Oh iya, berarti Bukan dia sudah mengikat ya. Iya, bukan akte. Iya, Masih tapi kan ikatan. tapi sudah mengikat. Nggih. Ada angkanya juga. Nggih. Ya uangnya yang Yang pegang orang yang bohongin itu. iya, sudah nggak bisa ditolong berarti. Kecuali kalau Doa yang banyak aja. aja doa. Dia punya kekuatan berarti sudah Thomas ya. Apalagi udah ke notaris. Iya. iya, iya. Ibu udah tanda tangan lagi. Udah. Ya. Udah tinggal. Yang bisa dilawan cuman baca Quran. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan. Baca Quran tuh Amin, nggak amin, akan amin. ada yang bisa njolimin. Ya kan. Amin. Kekuatan Ya, kapan itu beda Thomas kekuatan. itu juga WA. Bu, ini gimana? Itu segera melunasi itu. Iya Pak, kita karena saya sudah lagi nggak ada uang, gimana caranya saya bisa melunasi? Ya udah. Thomas tuh udah tahu kelemahan ibu. Makanya ibu slup didongkrak pakai baca Quran. Yang bisa nolong ibu cuma 1, baca Quran. Kalau sholat nggak ada, sholat mah udah kewajiban. Pokoknya paksain, dislup. Bisa, harus bisa. Banyak kok tamu RDI yang awalnya nggak bisa 12 juz, bisa 12 juz. Yang tadinya sakit stroke, alhamdulillah ada perubahan. Coba ibu lawan. Bisa, harus bisa. Dan pasti bisa. Amin, amin, amin. Korbanin semua demi baca Quran. Lillahi ta'ala karena Allah gitu. Soalnya kalau ibu nggak baca Quran, setannya seneng. Iya. Pindah tangan, pindah tangan, pindah tangan. Pindah tangan. Iya, iya. Setannya tepok tangan. Lawan. Oke? Iya. Bapak apa hajatnya? Ingin lunasi utang Pak Haji. Ya tadi baca Iya, Quran iya, 12 iya. juz sama Iya, kayak ibu. Iya. Bisa? Bisa, insya Allah bisa. Praktek ya? Iya, saya bisa akan. Bos, beda sama ini? Oh iya. Sebentar Pak Haji, saya mau Hah? tanya. Kalau saya kan jam setelah mandi itu biasanya saya sholat hajat itu sampai Saya kan nggak ngajarin sholat hajat. Oh, nggih, nggih, nggih. Saya nggak ngajarin. Hanya tahajud sama witir aja. Iya. Oh, nggih. Jadi kalau Sekarang ibu sholat hajat. Ada gak yang hajat ibu terkabul? Nggak ada. Nggih, Yang gede-gede? Nggak ada, biasa aja. Udah, baca Quran. nggih, nggih. Baca Quran. Hajat selama ini saya hajat saya tinggalkan. Tinggalin dulu. Supaya ada waktu Apa? Baca bisa Quran. mencapai 12 juz. 12 juz. Soalnya kalau ibu sholat hajat, Nggih. baca Qurannya jadi nggak. Nggih, Iya. terus kalau saya pakai sholat hajat, akhirnya saya mulai ngaji Ngantuk. mulai dari jam 1. Mulai ngantuk. Sehingga saya nggak sampai mencapai Iya. 12 juz kalau saya mulai dari jam 1. Iya. Nggih, nggih. Nggih. Mohon Sholat, doanya Pak Haji. baca Quran ya. Nggih, mohon Yo. doanya mudah-mudahan Langsung baca pulang. saya bisa mengambil sertifikat rumah saya lagi. Amin. Ada orang yang transfer uang ke saya Pak Haji untuk bayar. Baca Quran belum udah banyak maunya loh. Aduh. Nggih, Baca Pak. Quran dulu. Nggih, mohon maaf. Jangan banyak maunya. Nggih, nggih. Yo. Insya Allah. Ini kan ibu banyak maunya, pengen utang lunas, ada orang transfer. Baca Qurannya belum. Nggih, Pak Haji. Nggih. Bos, nama Nama Suartita. tinggal di Tinggal di Kalimantan Timur. ya. Dulunya
tadi kan tahun kemarin bulan 10 kesini. Adik tadi. Habis kesini, alhamdulillah Pak Haji, bulan itu terkabul. Angsuran saya yang Hari hati. sudah sama berkas itu ada yang ngatur Pak Haji. Bulan 12 alhamdulillah dapat orderan dari kamu bisa Pak Haji 50 jutaan. Alhamdulillah Pak Haji. Terus itu utang saya kan masih 320 juta di bank. Terus saya minta waktu 6 bulan dikasih 3 bulan Pak Haji. Udah enggak apa-apa, campur juga sama keluarga. Terus malah dimarahi sama kakak-kakak itu. Kok banyak betul tanganmu? Dari mana? Kok kayak apa? Loh, aku ki enggak neko-neko kan. Aku cuma minta solusi. Habis itu gini aja, kalau punya aset apa dijual. Aku jual dari rumah, sepakat kontrak aset tak jual sama rumah yang syukur saya itu tak sewakan Pak Haji. Alhamdulillah lunas Pak Haji, bulan kemarin mau lebaran itu lunas semua Pak Haji. Terima kasih. Dari sini semua terkabul. Masih separuh utang saya sama adik sama kakak saya. Adik saya 310 sama kakak saya 150. Di bos saya sepeda masih 52 juta. Itu aja, sama belum punya modal Pak Haji. Itu. Nah ini sekarang KRDI apa hajatnya? Tujuannya pengen lunas utang sama modal Pak Haji. Apa? Pengen lunas utang sama Utangnya berapa? utangnya masih sekitar 600-an lebih Pak Haji. Butuh modalnya berapa? Modal sekitar 1M. Ya udah baca Quran 12 juz kayak tadi saya maksain ibu, bisa gak? Bisa, sudah tak lakuin Pak Haji. Kemarin tuh sebelum kesini sudah ngelakuin itu. Sekarang masih tak lakuin. Itu Pak. Terima kasih. Berat gak kalau suruh baca Quran 12 juz? Alhamdulillah enggak berat. Kemarin tuh panas-panasan. Semenjak ngelakuin sebelum kesini ngelakuin rasanya tuh tenang Pak Haji. Iya. Tenang, kok damai, kok adem itu rasanya. Terus? Ibunya juga ya semalam bisa 3 sampai 4 juz sampai jam 4 malam sampai setengah 5 itu Haji. Itu. Ya, alhamdulillah dari sini kemarin sudah terkabul Pak Haji. Tinggal itu Pak Haji. Jadi ini baca Qurannya Pak Haji. Iya. Ajarin baca Qurannya. Teritil. Sudah ya. Sudah tembus 12 kan? Berarti harus 12 semalam bos. Bukan tembus 12, tapi setiap malam dari jam 1 lah maksimal setengah 1 si bos bangun jam 00. Terus senyum, mandi, sholat tahajud, lihat waktunya. Kalau waktunya longgar, fresh, full 8 boleh. Kalau enggak misalkan biar 4, 3, 6, 3, 8, 3 sholatnya. Biar baca Qurannya lebih panjang. Jadi setengah 1 atau jam 1 lah maksimal, kurang dikit harus sudah mulai baca. Kenapa harus itu? Karena kalau hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 jam. Sehingga kalau kita bisa dapat 3 juz, 12. Ada waktu 1 jam untuk tenggang istirahat. Gitu. Ya, jadi makanya Ibu tadi kita sampaikan bacanya harus cepat dan energinya harus dihemat. Caranya apa tadi? Punya nada dasar tadi. Cara baca yang cepat pakai apa? Kita biasakan bacanya seperti itu. Apa yang kita hafal? Surat yang paling pendek. Apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Tajwidnya enggak hilang, makhrajnya enggak hilang, tapi bisa cepat. Ketukannya dipercepat. Inna a'tainakal, kalau
Inna kan harus ditahan ya, tahannya harus inna empat tahanan. Tapi kalau ditahan nahannya begini kelamaan, tetap ditahan tapi inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna tetap ditahan, bukan inna a'toina, salah. Kalau inna a'toinakal kautsar salah. Inna kan ada tasdidnya. Jadi harus ditahan, tetap ditahan. Tapi nggak lama nahannya. Ceprotkan langsung. Ya, jadi cepat ya. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Itu Bapak ngukurnya 1 menit bisa dapat 15 kali baca. Kalau itu bisa berarti itu menjadi patokan. Nada dasar Bapak baca cepat seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa surat hafal, surat pendek dibacakan di surat yang panjang, tetap begitu intonasinya. Jadi kayak lagu apapun intonasinya seperti itu, diganti teksnya berbeda kan tetap seperti itu lagunya. Itu. Jadi semalam ini 12. Iya. Kemarin itu Bukan 12 juz khatam, bukan. 12 itu berarti Bapak 12. Hari kedua 13, 14 sampai 24. Hari ketiga 25, 26, 27, 28, 29, 30 balik ke 1 lagi. 1 sampai 6 besok. Terus sampai khatam. Karena kita sudah seperti Ibu sudah bisa khatam 8 kali, berarti bacanya pasti sudah lebih cepat lagi. Khatamnya bukan khatam 12 loh ya. Khatam 30. Bukan 12 khatam. satu malam. Semalam 12 juz. Paham. Ya. Semalam. Bukan sehari semalam. Semalam. Kemarin tak karena ibu itu nggak mampu kemarin tuh. Nah, itu istilahnya Mbak Nadia sudah diblok. Nggak mampu, pasti mampu karena sudah banyak yang mempraktekkan. Tadi sampaikan Pak Haji ada yang sakit stroke, paksain. Tadi datang juga lagi orangnya ikut acara pagi, stroke, baca 12 juz, sehat dan keras. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, yang dari diterangin ini apa susahnya? Apa susahnya? Susahnya ini kemarin itu kan ada Yang diterangin ini apa susahnya? Yang diterangin apa? Ada gak yang susah? jelas. Paham. Berarti nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal Bapak mau gak maksain. Kebanyakan tamu RDAE belum apa-apa dia udah ngeblok. Kok ya sulit ya. Kok ya sulit ya. Kok ya sulit gitu. Nggak ada. Pasti bisa. Pasti nanti tak paksain Pak Haji. Iya. Malam itu Pak Haji. Soalnya kemarin itu nggak sampai 3 hari 12 juz. Lunas. Berarti Dan itu kok, ya itu kok utang-utang cepet lunas, itu gini cepet. Habis itu langsung banyak pikiran lagi gitu, Pak. Pikiran apa? Nah itu kok mau jual rumah belum laku-laku Pak Ustadz. Pak Haji gitu. Mau lebaran, nah itu kok belum laku-laku ya kan, kok kurang 5 hari langsung laku, alhamdulillah. Terus ayo Pak, dan kesana lagi Pak, teman Pak Haji aku kayak gitu. Nah itu alhamdulillah itu yang nanti kayak Man, ada Vita sama suaminya suruh masuk, Man. Habis ini promosi, Man. Terus apa lagi? ya itu ibunya ya nanti suruh ke Pak Haji apa yang bisa Son, makan Son. Bapak ya. Hah? Udah. Kesulitan, Terus? suruh apa yang kita lakuin gitu Pak Haji. Iya. Itu aja. Terus? Pokoknya maunya gue, bisa nggak bisa lo harus praktekin ilmu RDAE. Bisa nggak bisa lo harus praktekin ilmu RDAE. Bisa nggak bisa lo praktekin ilmu RDAE. Itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Bisa? Ibu? Paksain. Fit, laki lo mana Fit?
Sini duduk sini. Sini duduk sini nih samping Pak Sidik nih. Nih sini nih. Enggak mbaknya sini. Nih sini. Lakinya Vita aja, lakinya. Vitanya biar di situ. Sini. Gue mau jadiin pengantin sunat. Sini Fit. Lo tanyain, Pak Sidik tanyain. Apa yang udah dijalanin, ada perubahan apa? Pinjem mic-nya. Nih dengerin nih. Biar tambah semangat. Tambah semangat. Coba apa yang tanyain. Ya. Pak Dedi cerita saat datang awal privat di sini kondisinya seperti apa, sekarang sudah meraktekin apa? 3 kali privat, udah 3 kali privat, 10 juta. terus baca Qurannya sudah kok bisa tembus 12, bagaimana langkahnya? Dulunya enggak pernah ngaji, sekarang malah tembus 12. Ya, silakan untuk menyemangati mereka. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Pak. Alhamdulillah saya udah 3 kali privat yang 10 juta. Sebelumnya juga saya 2014 pernah privat. Cuma di Sentul ya. Sentul Pak. 2024 Pak. Kondisi saya sakit stroke karena diabetes Pak. Separuh sebelah. Terus yang kedua sakit epilepsi juga ada. Privat yang pertama saya memang payah juga Pak Haji Marco ya, jalan juga. Jalan lama banget. Dan mohon maaf nih Pak, ini bukti. Saya mau diamputasi Pak ini. Gula basah tuh. Karena ngamal ini maunya Pak Haji, mandi jam 00, bulan pandan, terus ngaji, tahajud. Sebelumnya saya ngaji 12 jam sampai jam 8 pagi Pak Haji itu. Pas privat kedua saya diajari sama Pak Ustadz Sidik, sepita dipanjangin. Alhamdulillah pas mau ketiga, besokannya saya bisa tembus jam 6 pagi 12 juz. Alhamdulillah. Paksain tetap haji harus paksain. Sama sifat 18 Pak. Alhamdulillah saya tadinya awal-awal sama istri juga masih sedikit. Sama anak sekarang alhamdulillah. Jadi ilmu Pak Haji diamalin, yaitu cinta kasih sayang. Termasuk saya juga semalam juga saya manggil istri saya Umi kan. Mana belum ritual ini, malam-malam saya mandi di kamar mandi situ Pak Haji. Ya, gitu. Karena kata Pak Haji kan wajib istri itu. Alhamdulillah Pak sekarang saya udah kerja, bisa bawa motor sendiri. Tadinya enggak Pak. Saya ngantar istri ke Motor pasar. sendiri sekarang? Iya, ke pasar ngantar istri Pak, mau belanja sayuran sekarang alhamdulillah. Ya. Dulu jalan aja susah ya. Jalan susah Pak, berat. Sekarang alhamdulillah Pak. pembalap. Ini kan tadi udah di jalan gue japri. Iya. Cepet gak? Ngos-ngosan nih. Ngos-ngosan. Ya barusan gue japri istrinya. Cepat. Gue bilang, aduh cepat. Padahal masih dinas kan sekarang ya. Masih Pak, Jadi masih dinas, masih ngantor, terus malamnya bangun jam 00, ngaji sampai 12 jam 6, persiapan kerja. Aku boleh nanya nggak? Boleh nanya Pak? Boleh. Coba Pak, kasih tahu tipsnya. Kan itu ada kegiatan. Teman-teman ini kadangkala suka bagaimana cara memanage waktunya. Jadi memang saya berangkat kerja kan jam 7. Karena masuk jam 8. Jadi pulang kantor jam 3, jam 4 kan selesai saya jam 4 pulang. Nah sampai di rumah istri udah nyambut. Gitu. Dia ngasih password. Oh, okay. Mau makan dulu, mau tidur dulu, apa mau nenen dulu gitu. Tiga password Pak itu. Ya. Oke. Jadi setiap sebelum berangkat kerja sama pulang kerja pasti itu. Oh itu ya. Pasti dia ngasih itu. Ya artinya ada anak juga ke kamar dulu, anak juga udah paham sih. Gitu. Alhamdulillah. Jadi saya melaksanakan ilmu punya Pak Haji. Kalau maghrib itu jangan 18 Pak. Oke. Nah habis sholat isya kita berjamaah itu ngejar yang 50 rakaat Itu full. caranya ya? Caranya itu ya? Itu. Langsung tuntas berarti. Langsung tuntas Pak. Dari situ istirahat 2 jam, jam 11:30 bangun, mandi, sholat tahajud bareng jamaah, terus saya ngaji,
Kalau istri saya lagi halangan dia zikir, alhamdulillah Pak, temenin terus setiap hari, alhamdulillah. Jadi kita ada kerjasama dengan istri. Iya. Karena kan kita mau berhasilnya sama-sama sama istri gitu. Saya yang ngaji, istri yang nemenin sambil baca zikir, alhamdulillah. Termasuk anak saya juga nemenin tapi tidur sih, nggak apa. Pak Ustadz mau nanya, Ya. kayak saya kan jadi hubungan, jadi kalau untuk ke rumah, aku bingung pasti waktunya itu, Pak Ustadz. Jadi apa ya? Kadang kan tidurnya jam 11, kan sering ngantuknya itu. Oh ya, tip untuk supaya nggak ngantuk kalau ngaji, kalau memang saya nggak tidur Pak, itu nggak tidur, takutnya bablas, kata Pak Haji jangan tidur udah, nggak apa-apa. Kalau di satu lain tuh harus tidur dulu. Kata Adi Hidayat apa tuh, kata Abdul Somad, kalau tahajud itu harus tidur dulu. Tapi di hari aja nggak perlu. Daripada nanti kita bablas nggak bangun Pak. Nah sebelum saya ngaji itu, habis mandi, saya kalungin CD istri saya Pak di sini. Itu lebih dahsyat daripada kopi Pak. Iya, iya. Iya, lebih dahsyat daripada kopi itu. Itu nggak ngantuk Pak, sampai saya kantor juga segar aja itu. Kopi MM tuh, kopi MM itu. Kalau istrinya istri saya Aku itu mikir namanya MMP kan, opo. kalau masih tidur, Ya. ngantuk, Betul. terus banyak orang seneng itu sudah dipraktekkan. Nah itu ya. Cara kemarin kan tanya Pak Ustadz gimana caranya biar cepet semalam 12 juz ya, itu triknya gimana? Nah itu. Untuk triknya ngajinya nggak usah kenceng-kenceng suaranya Pak, asal kedengaran kita aja. Coba dengan catatan sebelum kita ngaji kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Saya mau baca 12 juz ya. Tolong bantu sambil dilus Quran. Sebelum baca Diajak Quran ngomong ya, diajak ngomong ya, sugestiin, Sugesti Pak, sugesti disugestiin. itu. Ada triknya. Gitu, jangan ngomong dulu kan. Jadi dibacanya sambil gini Pak, kayak kita baca ngeja gitu. Alif lam mim, jadi kita baca terus balik selembar, balik terus sambil kita telunjuknya sambil memakai telunjuk atau pakai aktif. Jadi aktif ya. Jadi Kalau kita ini kita nggak ada Kegiatan, Ya. nggak ada Bos, aktivitas. lo kalau sama istri, tangan lo nggak ngobel, apa istri lo terangsang? Ini jari mesti dimainin di Al-Quran. Ya betul. Gini ya Pak, bukan gini. Gini. Paci, istri saya tuh nganu kadang kalau saya itu malah apa sih gini loh. Ini Pak Haji loh ya, ini Pak Haji loh. Ayah cenderung geli saya loh. Iya toh ini perintah Pak Haji loh ya. Iya. Saya nonton YouTube ini, padahal dia malu. Nanti tak nganu gue, biar tak liatin YouTube-nya itu. Iya. Perintahnya Pak Haji. Zaman dulu kita kalau baca Quran itu pakai lidi, Iya. ditunjuk. Semua begitu. Aku, Ini kan kita zaman ilmu kearifan lokal. nah, aku kayak kecil aja, kayak nanya aja maju duduk. Beneran nanti belajar gitu. Iya. Jadi tangan dipungsiin. Seperti kita meraba istri kita tercinta, alat Iya, betul, kelaminnya. Pak Haji, betul. Nggak mungkin nih nggak main. Mesti main dulu. Setelah udah becek, terangsang baru dimasukin. Kok Pak Haji tahu? Hobi gue. Bapak tanya langsung ke Fit, lo duduk nih sebelahnya Fit, sini Fit. Biar mic-nya mana satu lagi. Jadi, nah Mbak Nadia, Bapak, Ibu, Bapak boleh nanya. Sini Bas, mbaknya geser sini. Nah, sini Fit, lo sebelah situ. Mana mic-nya satu lagi? Pegang Fit. Yuk, mic-nya mana? Satu lagi. Bang, Bapak mau nanya, Ibu nanya, boleh. Ayo, biar dijawab sama suaminya kalau nggak Vita. Yuk. Mumpung saya hadirin, nggak murah tahu. Habis ini gue mau traktir di grill Sabu Haci bertiga, dia sama anaknya. Gue yang traktir. Wajib. Tanya. Mau nanya Ustadz lagi ya? Ya. Boleh nanya istri, boleh keluarga nanya saya kan suaminya. kadang kurang harmonis. Ya, Apa? Kurang harmonis. Harmonisnya gini loh. Deketin mic-nya. Apa itu kalau jamaah, sholat jamaah itu tidak mau, oh bapak ini sholat cepet kayak kipas angin loh. Piye toh nah aku. Lah namanya bisanya gini piye nah aku. Jarang tajak sholat jamaah Pak Haji, tidak mau. Terus kayak baca Quran itu kok banyak kan kayak anak kecil kok ditunjuk gini-gini. Lah yuk bisanya gini kok piye toh aku no. Lah terus kalau diajak kumpul bareng
tuh banyak alasan Pak Haji. Wes sing capek keh, sing apa itu ya namanya? Besok-besok banyak nawar, banyak ini gitu loh Pak Haji. Terus aku tak liatin, nah tak suruh ngebel Mbak Rina itu. Nah Mbak Rina itu loh, lihat motivasi sama Mbak Rina. Kadang ngebel sama Mbak Rina itu dikasih motivasi, ndak oh gini Bu, jangan gini-gini, ndak boleh sama suami gini-gini. Egonya masih banyak Pak Haji, ego istri saya. Mak kemarin mau ajak ke sini kan. Cara naklukin istri tidak bisa bicara dengan mulut. Gimana Pak Haji? Nah itu saya mau nanyakan nah itu Pak Haji. Cara naklukin istri atau suami tidak bisa dengan mulut. Cara naklukin istri atau suami dengan cara colek alat kelamin taruh di mulutnya suami atau istri. Ajarin Fit. Cara naklukin laki lo Fit. Jadi Pak, kan apa sih kita juga Bapak kan sempat nggak ini juga kan. Terus saya ingat ajaran Pak Haji, pokoknya alat kelamin colek sih. Jadi saya masukin tuh tangan saya ke lubang enak sampai basah, nurut patut katut, nurut patut katut. Terus kalau itu gini, apa sih nih? Ya pertama gitu kan. Lama-lama ya alhamdulillah khususan saya pakai ini gitu. Terus akhirnya lama-lama dia langsung mandiri. Oh iya. Malah dia yang ini sendiri Pak Haji. Suuk mandiri Pak Haji. Coba ajarin suuk mandiri gimana bos. Bos ajarin bos. Ini anggap aja kita nih kekeluargaan ya. Jangan apa namanya. Ya jangan tabu lah. Ini anggap aja kekeluargaan lah. Nggih. Soalnya kami kan jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Dari mana? Kalimantan Timur Pak Haji. Kalimantan Timur. Dekatnya Berau Pak Haji. Ya. Soalnya kan Lo bersyukur dong ketemu Rina. Alhamdulillah ketemu Mbak Nadia sama Ibu iki aku Pak Ustadz terima kasih. Iya. Aku jangan seperti ini motivasi biar ibunya nanti nonton. Iya. Biar tahu. Oh ini aku sering ego, sering inilah. Oh berarti aku selama ini salah gitu loh. Berarti selama ini aku sering nentang suami, sering gini kok kurang harus. Memang banyak pikiran mikirkan utang tuh Pak Haji. Sering Iya. aja sama itu usaha itu loh, saingan usaha itu. Makanya, Coba Fit ulangin lagi cara menaklukkan suami. Kalau ini cara menaklukkan istri. Ulangin lagi. Terus akhirnya suami mandiri. Ya, jadi gini caranya Pak. Saya ingat apa kata Mbak Nadia itu tinggalkan tuh misalkan kita ada kesal ada apa gede hajat atau gede jengkel gitu kan. Oh, Jadi iya. pokoknya happy aja. Walaupun misalkan ada gimana ya kan ada beberapa enggak saya tetap aja yang penting kata Pak Haji ritualnya setiap pagi atau mau jam berapapun pokoknya ada waktu ya udah saya ini kan ya bentar ya kalau saya mau pergi kan jadi ritualnya itu nenek tuh kiri dan kanan aduh ini terus dari gitu saya gini kan kepalanya nah gini kan dipegang ya kan di sini ya kiri kanan tadi juga ritual pagi tadi saya mandi di situ juga jam 12 juga ritual di kamar mandi belakang jadi alhamdulillah kasih tahu semua taala gitu kan kamu masa anak yatim ada kanambe pimpin pagi bisa sampai di Suwondo pasti suami saya sehat pasti jabatannya naik pasti uang masuk ke rekening saya itu ubun-ubunnya gitu kan sambil suami saya megangin saya gitu terus sampai nenek gitu kan terus udah gitu udah selesai joget bentar ya jadi aku nih yang gantian diginiin nurut katut kata kiri kata Pak Haji sama Fitri saya oh iya giniin ini mah udah mulut aja diem aja ya jadi nggak ada Tepuk tangan dulu dong. Wow. karena udah kita berhasil Ilmunya nyeleneh karena gurunya nyeleneh. Ilmunya nggak waras karena gurunya nggak waras. Jadi izin Pak Haji, alhamdulillah sekarang saya sebulan terakhir udah lepas obat Pak Haji Marco. Obat gula, kolesterol, termasuk obat epilepsi saya udah enggak. Oh iya. Terakhir dicek gula normal Pak Haji Marco. Padahal saya minum es krim tuh kalau nemenin anak saya minum es krim. Ayah nggak boleh minum es krim ada gula, nggak apa-apa, pasti sembuh kata Pak Haji. Pokoknya nanti lo pulang dari sini wajib bertiga sama anak lo gue kasih uang 1,5 juta steak grill house makan bertiga. Yang reguler harganya 230, yang premium 375. Lo milih bebas dari gua. Makan bertiga. Es krimnya makan yang banyak. Ini gue datengin bos dia udah pulang. Tadi gue japri buru-buru. Ya ini yang tak tunggu-tunggu kan itu. Ini dia. Ya itu kan biar harmonis. Itu loh lihatin Pak Haji Roni itu loh. Dulu bilangin mie-nya dimakani tikus. Wong utang iku loh kok sekarang dari kayak gitu. Loh itu dicontoh loh.
Bapak ini aku risih, aku geli ngono lho. Iki piye to aku? Iki ngikuti Pak Haji, aku ke situ dulu. Gitu jawabannya, Bu. Izin Pak gini Pak, triknya Pak. Kalau misalnya istri udah mulai aneh-aneh itu saya langsung pas saya peluk dari belakang nih Pak udah. Iya, dipeluk. Terus kadang pas saya lagi pikirin, nyapok aja tuh. Ini, paling kita cuma gaya Superman kan ya. Superman sekarang, aduh ya ada gitu. Jadi gimana caranya? Jadi saya mikir Untuk gini, meredam sifat 18 Pak. Itu. Ya gitu. Terus ke anak juga gitu, kalau misalnya mancing jengkel, nih gede hajat, gede apa? Iya. Oh gitu ya. Tadi aja sampai ke itu. Ya, yang penting kitanya saling aja, jadi jangan ego gitu. Termasuk kita punya buku kesalahan pada dia. Pada dia. Sifat 18 itu dicontrek anak Iya. saya. Ayah, hari ini jengkel komen dicoret. Iya. Ayah denda. Saya suruh kemarin Denda. Pak. Ada buku, ada bukunya. Ini yang saya praktekkan ini kan sholat tobat sehabis maghrib. Alhamdulillah ini saya praktek terus-terusan. Setiap saya punya ada masalah gini, terus ada mau ego, ada terus kemarin tuh HP jatuh. Aku kira jatuh dari pas di mobil itu kan, pas lubang nggak tahu. Aku kira jatuh kan. Tak cari-cari di mobil nggak ada. Saya ingat muka Pak Haji sama Mbak Rina. Udah ikhlas, belum rezeki saya. Tuhan kalau anuku pasti kena saya. Sudah ikhlas. Nanti Tuhan ganti yang lebih bagus. Alhamdulillah. Habis itu tak suruh ngebel ibunya, beli pulsa terus ngebel. Ada di laci mobil, Pak. Itu ajaib. Berarti manjur muka gue. Wah, Sama alhamdulillah mukanya Pak Haji. Rina. Aku terus. Dasar lu. Alhamdulillah. Aku ikhlas nih. Besok jangan mukanya Rina, ganti muka dia. Ini. Itu setiap apa itu saya ingat muka Pak Haji, muka lah. Alhamdulillah pasti. Kemarin tuh penyajat gini, mamanya dikasih. Deketin mic-nya. Ada keajaiban. BRT ngasih beras. Alhamdulillah. Aku ingat Pak Haji. Wah, alhamdulillah berarti manjur ki aku. Kalau kan ngano CD terus kamu ingat Pak Haji, manjur berarti apa itu ndak salah kamu kalau ngasih CD tiap hari berarti ada manfaatnya. Makanya ingat yang satu, kamu taat karo saya karo suami ini dewi kok kaya wong liya no. Nah aku tak gitu kan Bu. Jadi itu kurang harmonisnya kalau kumpul itu aja, terus kurang harmonis kan karpan. Fit, coba lo jawab Fit. Lo kalau nggak harmonis sama laki lo atau laki lo nggak harmonis sama lo, untuk ngelebur sifat 18 lo melakukan apa tuh di rumah? Coba biar dia pada nyontek nih. Kita yang nonton pada nyontek, gimana Fit? Kalau aku sih gini, jadi benar-benar dihilangkan gitu, karena kan apa sih yang ngabulkan siapa gitu kan, Allah. Nah, sekarang kita tuh udah umur segitu apalagi gitu, apa kata ini aku simak terus kan gitu. Ya udah sisihin itu ayahnya tuh bagus gitu, tidak suka ini gede hajat gede jengkel. Oh iya, jadi ya udah, jadi happy, jadi gitu Pak, ditaruh dulu terus saya jadi jalanin apa ya udah jalanin, terus nggak dipikirin. Misalkan kadang kan keceplosan ya ini uang ini kan pasti ada, pasti bener, pasti ada aja. Ya, ada aja dari mana. Pikirannya aja. ibu ini kan apa itu, istri saya kan tiap hari kok sepi kayak gini, sering ngebeli Pak piye gitu kok gini iki jualannya iki. Itu masuknya di 18 ngeluh. Terus nggak boleh. Wah, lagi piye toh kok gini-gini loh. Kurangi. Aku josok jengkel, josok gitu terus. Aku gitu kan, Bu. Kayak tadi aja contohnya kecilnya kan kesini dari jalan tuh kita balik lagi, terus macet kan, kata si masnya, Mas nggak pasti Mas, biasanya tuh Bu di sini pertigaan situ Cikampek itu macet, nggak pasti. Alhamdulillah lancar, kan saya bilang ke Pak Haji pasti, berapa lagi 10 menit lagi, benar. Jadi saya juga mendengarkan ada tuh orang di sini yang jemaah dari Arab, dia tinggal di sana. Jadi kalau ada orang macet itu Bu, saya tuh semua saya lakuin. Jadi jangan macet, alhamdulillah rezeki saya penuh, tabungan saya penuh. Jadi hal-hal yang kecil-kecil aja udah saya lakukan. Jadi misalkan saya gini ngeliat, nggak mau saya kesel, jadi saya ngeliat orang, makanya kalau saya di sini tuh jarang komen, yang mana dia kalau kumpul minta nomor kontak kayak atau apa. Makanya saya kemarin juga minta izin ke Pak Haji, itu saya nggak mau, itu nanti lemot ke saya. Jadi kan saya di pikiran kan, minta grup atau apa. Saya tuh menghilangkan bukannya apa, jadi pengen fokus aja. Ini saya
pasti gitu kan, Mbak Nadia, kalau saya sudah berhasil mah pasti orang juga itu saya pengen memberikan menjadi contoh dulu gitu. Jadi bukan saya apa-apa, kalau misalkan kata Pak Regi juga di sini nggak boleh komen apa. Iya, saya dari awal 2020 di sini, saya di sini tuh nggak pernah saya mau. Jadi kalau ketemu orang ya saya senyum, nggak mau. Jadi saya kayak kemarin tuh duduk udah ngepek aja ke suami saya. Dia di belakang saya nggak saya apa nggak, takutnya salah ngomong karena ucapan itu kan doa itu salah sebut, salah omong itu kan takut ya lidah itu kan. Gitu. Jadi saya berusaha untuk fokus gitu, fokus ke anak juga gitu kan. Anak misalkan lagi marah, mama gini, udah aku blok dulu sementara, terus gitu. Alhamdulillah pasti mama banyak uang gitu, misalkan itu banyaklah permintaan anak-anak sekarang kan kuliah, mama gini, ya pasti mama ada, mama lagi banyak uang udah, itu alhamdulillah pasti ada. Jadi anak tahu, jadi saya nggak mau dijawab gitu kalau anak lagi kayak berdebat gitu, kata ayahnya, udah Mi jangan dilawan, ya udah, akhirnya udah saya diem, ya udah tinggal alhamdulillah, jadi saya itu aja megang zikiran aja, alhamdulillah. Jadi pokoknya disisihkan aja itu benar. Itu maaf ya, bukannya apa, saya tuh udah lakukan itu ternyata dari dulu gitu. Ya ini singkat cerita ya, di saat saya sidang Pak Haji ya, waktu itu saya masih gadis juga, jadi saya kok heran gitu. Sidang saya itu skripsi kok cuma 15 menit, itu yang sidang tuh Mbak rektor gitu ya, pokoknya killer lah. Saya 15 menit langsung keluar. Itu saya pakai zikiran itu, dulu kan pakai zikiran ya Rahman, ya Rahim, ya Badiul, ya kan, ya Hodio, Qayyum. Saya yakin, saya selalu yakin, karena orang tua saya juga ngedidiknya gitu, yakin aja kalau kita nggak ngapa-ngapain pasti kabur. Nah ini nih, jadi saya mixnya, oh jadi berarti gini ya, gitu. Jadi dibawa aja. Nah ini kan jadi sini kedepannya istri saya kan rencana mau tak sini biar dikopiok sama Pak Haji. Oh iya. Pikirannya sip, oke. Biar kopiok Mbak Nadia. Itu. Nah, siapa aku udah. Aduh, pokok bener kok tiap hari kok jualan, aku capek loh kadang-kadang pikiran kok tiap hari kok gitu wong sepaneng terus loh. Aku kok tempat-tempat Haji udah 2 kali iki. Alhamdulillah sudah legowo, bisa berpikir legowo. Utang wis tak pikir wis urusan kerja ya kerja, tapi wis engko ngrek ya ono dhewe dalane kan gitu. Ibunya, "Piye to, Pak?" Ya kemarin dimarahi kakak kan yang kemarin itu masih utang inti kan. Wis toh, ora usah dipikir nemen-nemen, nanti ki ada jalannya. Nanti utang lagi Pak ya di Mandiri 100 juta. Lho iki piye toh aku toh. Ojo sik no, Pak Haji di anu kuwi dilarang aku. Nanti ada jalannya lagi. Kemarin gitu Pak Haji minta sebelum kesini, Pak nanti utang lagi ya. Loh piye toh no aku. Ini sudah baru selesai utang, baru jual aset kok kamu pikiran kayak gitu no. Stop aku. Nanti tak ke sana pasti ada jalannya. Pasti lunas aku. Gitu. Nanti aja nanti. Pokoknya saya mau gimana caranya Bapak dan Ibu udah denger langsung dari suami istri Pak Dedi sama Mbak Vita. Kalau dia bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Siap. Memang nanti cairnya bertahap. Ini juga bertahap dari kecil. Kecil, sedang. Nanti lumayan, baru angkanya besar. Oh iya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk 10 miliar, gue nggak setuju. Saya kecil juga itu Pak, Bu. Bisa dah. Jadi Deketin mic-nya. kemarin tuh habis dari sini 2 minggu mau store bank angsuran 7.500.000. Alhamdulillah ada yang, "Loh Pak, sudah dibayar Pak." "Loh kapan aku ngasih bank duit nah aku?" "Sudah dibayar Pak, lunas Pak, udah dibayar angsuran bulan ini Pak." Alhamdulillah mak aku. Alhamdulillah mak aku ki pulang. Bener Harus Pak, ya. Iya. Oke. Tanda terima kasih saya ada Vita hadir jadi motivasi Bapak dan Ibu. Pak Dedi jadi motivasi. Agung mana? Panggil. Jadi maunya saya gimana caranya harus dipraktekin. Ya, betul. Saya nggak mau tahu, harus dipraktekin. Harus dipraktekin. Gimana caranya harus dipraktekin. Pasti. Saya nggak mau caranya harus dipraktekin. Saya nggak mau tahu gimana caranya harus dipraktekin. Ya, Harus cair 10 miliar. Amin. Harus Pasti. cair 10 miliar. Pasti. Walaupun proses. Ya, Saya nggak mau amin. tahu harus cair 10 miliar. Pasti amin. Harus cair 10 miliar. Amin. Dengan praktek ilmunya cinta kasih, Amin. terima kasih, Amin. kasih sayang. Terima kasih amin. Nah, dari yang diterangin tadi sama Vita sama Pak Dedi,
Ada gak yang sulit kalau kita duplikasi di rumah tangga kita? Yang di rumah saya. Ya, rumah tangga ibu, bapak kalau duplikasi romantisnya Dedi sama Vita berdua susah gak kalau di duplikasi apa namanya? Diterapin dalam rumah tangga. Contohnya kayak Vita di dapur, apa yang dilakukan sama Dedi? Coba lo cerita, Det. Halo, cerita, Fit. Iya, kalau misalnya memang kita ada sedikit apa perdebatan ya dengan istri, ya udah saya dari belakang aja peluk, Pak. Menghindari supaya jangan jengkel, Pak, itu. Iya. Kalau saya ingat pesan Mbak Nadia, pokoknya 18 hilang gitu ya. Oh iya. Cinta kasih Pak Cinta Haji. kasih. Benar. Nanti tak bilang sama istri saya biar termotivasi, biar sadar lah. Maksudnya kan biar apa-apaan kayak orang anak kecil aja loh. Sering tak peluk, sering tak kadang arti perkosaan ini ra iso ini wong iki Nah, iso mah dicokot. Wah iya kowe. Cokot. Umur saya keturun ngono lho baru. Biasakan itu, Pak, sholat taubat jamaah, Pak. Oh. Saya selalu itu, Pak. Sholat taubat jamaah setelah maghrib itu yang 18. Iya. Kalau yang habis isa masing-masing, Pak. Nggih. Pernah sih ini jemaah cuman aku bilang udah ya masing-masing aja karena kan ayahnya ada kegiatan apa jadi aku takut ngantuk kan jadi sholat kalau yang 50 tuh sendiri kalau yang 18 wajib kita jemaah sholat bareng jadi ya pastinya berkahnya banyak ya Mbak dan dia kalau kita sama-sama ya. Lah itu saya itu kalau harmonis orang duduk berdua pengen apa langsung terkabul. Contoh mobil yang saya pick up ini kan baru tak pinjem ke tempatnya kakak saya, pulang langsung ditawari suruh bayari. Itu. Lah ini kok. Gong, ambil duit 2 juta. Itu kok. Kasih Dedi sama Vita, nanti makan di grill Sabu Haci. 2 juta. Makan yang premium jadi lo nggak ngambil. Murah kok premium, cuman 375. Grill Sabu Haci grill. Harus wajib. Harus wajib. Bertiga makan sama anaknya. 2 juta. Ibu. Pokoknya gue mau Bapak dan Ibu praktekin. Terus Ibu ada nanya gak sebelum saya tutup? Oke. Terima kasih Pak Haji, Mbak Vita dan yang lainnya. Yang perlu saya tanyakan, saya ini kan suami yang kedua. Kadang-kadang sifatnya kok sama? Enggak. Kok sama? Kameramen lu jangan ketawa lo, kameramen lo. Ketawa aja lo. Lah, sifat suami itu kadang-kadang lebih keras. Kalau ngomong itu ngeslong gitu. Lah, saya ini kan memang sifat saya agak nelongsoan. Istilahnya itu kalau misalnya dia keras dengan nada yang tinggi, saya sih nggak mau bantah. Memang dari dulu saya nggak mau bantah. Kasih 2 juta. Tapi kadang-kadang saya itu nelongso. Kasih Vita, gimana nih. cara menghilangkan rasa nelongso kita? Kasih, nih Vita. Terus yang nih. kedua, Wit, pegang Wit 2 juta buat makan steak grill house. Bertiga sama anaknya. Harus romantis. Nanti Dedi lo suapin. Kalau nggak mau suruh mangga pakai sumpit. Yang kedua Ibu, saya itu kan sudah menopause. Kalau misalnya diajak berhubungan, saya merasakan perih. Pakai blue band. Pakai blue band kayak Haji Marco. Jadi kadang saya itu agak risih, agak kurang itu. Enggak. Pakai minyak tawon Haji Marco. Bu, remes-remes aja nggak apa-apa, Bu. Oh, remes-remes saja. Ya, Enggak. Keluar ya nggak apa-apa ya, Pak ya? nggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi enggak perlu dimasukin. Coba Fit, pengalaman lo Fit. Pengalaman lo Fit, gimana Fit? Melayanin Dedi Fit. Ibu udah lama. Oh, ini kakak, bukan suami. Iya, kalau sama saya udah lama. Saya juga sama Bu, awalnya kan saya juga baru nih. Ini juga keras. Fit, lo kawin udah berapa bulan? Baru jalan 7 bulan. Baru 7 bulan. Kita nih pakar-pakarnya. Apalagi kameramen. Emosinya juga luar biasa ya kan. Cuman saya mikir
mikir pokoknya apa ini, oh iya kata Pak Haji, terus ini awalnya wah pokoknya ini, terus saya ngalah terus memang udah saya pikir ya udahlah istri mah memang harus ini ya, maksudnya yang lebih inilah banding laki-laki kita lebih legowo. Akhirnya lama-lama ya ayah pokoknya Dut apa kata aku akan jadi orang tuh nggak akan bikin yang sarain lah, aku tuh apa tuh pasti kabul asal ayah duduk sama aku, kata aku gitu kan. Tuh lihat ya, pokoknya dia setiap bangun tidur tuh habis subuh dibilang enggak duduk, kata aku gitu kan. Mod, tolnya di mod. Ya, nggak suruh nonton terus, ya bener kan, ini bener kan, ya udah, terus akhirnya Pak Haji ngomong ya udah, nih jadi setiap bangun tidur, ya udah, jadi itu Di mod. gitu, terus udah gitu. Ibu tahu gak tutorialnya ngemot? Kameramen, lo ketawa aja lo gerak-gerakin kaki. Itu saya mau terus gitu dia, alhamdulillah. Jadi saya ingetin sekarang akhirnya kalau Alhamdulillah epilepsinya Bu. Epilepsinya juga, aduh masya Allah itu kan takut ya, katanya sering ini nggak bakal sembuh gantungan obat. Ini sama saya dari kenal itu kan udah jalan 2 tahun ya, nikahnya baru, terus itu tuh benar nggak ada sama sekali Pak Haji, nggak ada minum obat, terus nggak ada ya kejang-kejang. Sebelumnya kemana-mana bawa obat. Tepuk tangan dong Ratu ngemot. Akhirnya bilang nih ini tuh penyakit itu sebenarnya dari otak. Jadi kalau misalkan saya tersalurkan pasti saya jadi ya benar. Nah jadi harus apa gitu ya? Ya itu nih pokoknya ini anak tadi Tepuk tangan dong. Tapi emang dari perempuannya sih. Ya, tapi semua itu memang harus dibicarakan. Kalau aku tuh orangnya komunikasi gitu. iya. Istri saya itu kan ada banyak ih cici kayak gini apa nih lah berisik kan pernah sekali dulu gitu mau saya nggak tahu kok cek koyo cilik lo iki harus dibawa kabul loh yang mau kabul itu Pak Haji Dia dicuci. nah awalnya saya biar juga pressure sini awalnya saya juga nggak pernah ngelakuin itu. Tapi karena di Sama suami yang pertama enggak. Ini sama suami yang kedua. banyak Pak Dedi. Sangat-sangat Mbak. Sangat-sangat. Betul. Ya pokoknya itu aja Bu kasih dia. Bos, ini Pak Dedi sayang banget sama Vita. Karena Vita ini istri yang keempat. Sama yang pertama, kedua, ketiga enggak. Ini sama yang ini gitu. Iya kameramen. berarti itu sambil apa itu Ucap hajat. Hajat. Ya. Iya. Terus aku kalau lagi gini ya ucap hajat. Ya Mi, alhamdulillah. Pasti cair. Ya, Utang lunas di koperasi lunas utang. Kan Vita ngomong pasti cair. Itu cair sendiri. Meleleh. Serat. Ini acara apa sih? Utang lunas bukan utang lunas. lunas. Di koperasi lunas utang. Kita nih kayak di Utang lunas. studio Teman-teman pada nonton di belakang pada ketawa-tawa. Jadi saya itu pas waktu hijab itu pas itu mamanya Pak bilang hijab aku pas ada oh ya Pak dah terus habis itu tak suruh bilangnya ngemut itu bilang cici itu tidak mau. Iya. Ini kapan-kapan kita bikin RDAY TV aja. RDAY TV. Pasti penontonnya banyak. Kita yang di sini penontonnya banyak. RDAY TV. Aduh. Jadi maksud saya gini Pak. Kalau kita harmonis sama pasangan kita, itu setannya lari kocar-kacir. Apalagi kita plus abis romantis dilanjutkin dengan ibadah, lebih lari lagi. Itu aja. Ibadah tuh maksudnya romantis dilanjutin dengan nenen nampak ML atau dengan baca Quran, itu setannya kabur Pak. Kita nih sebenarnya lagi berperang sama setan. Salah satunya apa? Yang pada nggak suka sama RDI di YouTube itu kan setan. Itu setan. Nanti tak pernah ada ikhtiar besar coba dia dua belah gitu Pak Haji. Saya tanya ketika kabur sama Pak Haji. Iya. Tak perhatikan biar sebenarnya wah kalian kok gini Pak Haji yang ngomong. Iya, titel saya kan susah-susah haji tahun 2000. Udah, nggak mungkin saya ngejerumusin.
Sebelum Bapak praktek kan saya udah praktek dulu. Gitu. Piala banyakan saya. Siap, kita dari sini lah, Kalimantan. Praktekin ya. Nanti kalau suami nanya gini, Pak, aku kan nggak kayak yang di RDIY TV, Mbak Vita. Ya udah kamu latihan pakai rotan dulu. Fit, coba Fit, kasih atau Pak Dedi kasih clue-cluenya ilmu jitu keharmonisan rumah tangga berdua, Fit atau Pak Dedi. Coba melakukan apa aja coba, biar kita di sini bisa nyontek atau niru. Ajarin Fit atau Pak Dedi ajarin. Kalau saya itu Pak Haji ya, kata Pak Haji sifat 18 wajib dihilangin ya. Sedikit-sedikit emang nggak langsung Bu. Kadang-kadang suka saya kesal sama istri saya. Ya kapan dapat jabatan lagi, kapan? Tiap hari nanya dulu. Alhamdulillah Pak, saya nggak nanya, terus teman di kantor ke Pak Dedi nanti Februari Pak Dedi testing jabatan naik pangkat kalau kan Pak. Karena selama saya sakit Pak, saya downgrade, jabatan saya dicopot gitu. Otomatis kan penghasilan turun nih Bang. Alhamdulillah tuh. Emang makan ilmu RDI itu kata Pak Haji pasti paksa 12 juz. Terus sama ilmu ngemot itu Bu. Sambil ngemot. Jadi peripat kedua ketiga itu 1 minggu Pak Haji itu utang koperasi saya lunas Pak. Mau top up di BJB utangnya ya udah sekalian aja koperasi dilunasin 45 juta Pak Haji itu. Seminggu Pak Haji itu lunas. Tambah dikasih kelebihan 110 juta, kelebihan 60 juta seminggu itu. Coba Ibu mau gak dengan ngemot bonusnya kayak tadi Pak Dedi? Saya siap. Lu yang diemot, ini yang ngemot. Pak Haji, ngapunten, kalau misalnya saya belum pernah ngemut Pak Haji. Sama istri yang kedua saya belum pernah ngemut. Sama suami yang pertama? Iya. Belum? Pernah. Sama suami yang pertama? Ya kayak begitu, mirip-mirip. Terus nanti Pak Haji kalau misalnya ngemut terus dia minta, saya tuh kadang-kadang sakit Pak Haji. Enggak Bu, enggak. Oh. Enggak. Oh gitu. Oh, geng. Ibu ngemut aja, alat kelamin ibu udah terangsang, udah basah. Gitu. Nanti pada saat ibu mau dimasukin, jangan dulu dimasukin, bilang sama suami, tangannya suami dituntun dulu ke alat kelamin ibu, biar ibu terangsang. Kok Pak Haji tahu? Kan saya pakarnya. Masa nggak percaya? Kita mah nggak mau. Nggak mau. Jadi pakai lidah Pak. Oh, pakai lidah. Tepuk tangan dong. Vita, pakar dari segala pakar. Nggak salah gue suruh pulang lagi kemari. Tadi dia udah pulang, udah pergi, udah pulang. Karena sebenarnya ini apa sih, takut ya tangan keras gitu kan. Terus kayak gitu, ya aku mau nggak mau, coba tanya Pak Haji. Oh, Bapak tanya Pak. Iya, dia mau dijilat. Jadi gitu, kalau pakai ini kayaknya tambah tegang gitu ini saya kan, selangkangan paha ini. Jadi kalau misalnya itu Jadi hitung-hitung suwuk mandiri Bu. Suwuk mandiri Bu. Suwuk mandiri. Gue setuju itu. Ini bini gue nonton gak sih? Bahaya Pak Haji, terkadang saya di kantor itu saya pulang ya jam 12 sudah pulang gitu. Apa? Kadang-kadang suka pulang cepat Pak Haji. Memang udah nggak bisa lepas. Ya betul. Itu tadi saya tak praktekkan biar harmonis. Ya. Kan aku sering nonton itu. Kita ngomong begini Haji Marco dikempit alat kelaminnya nggak tahan tuh ngempit tuh. Mirang-miring duduknya yang benar. Lo dikempit aja, kasihan Rina tahu. Jadi bisa ya, Ibu praktekin ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting Ibu praktek dulu. Kalau di RDIY berbuat. Jadi mindsetnya Bu, gede hajat aja Bu. Kalau gede geli mah. Gede sakit nggak nyampe. Ibu jangan ngeblok dulu. Aku akan kayak gini, biasanya gini. Enggak usah, jangan. relax aja pikirannya, pokoknya udah yang
apa yang jadi pemicu kita jadi mikir itu hilangin gitu. Ya, kalau saya gitu sih. Sebentar aja pel tempel semetu. Ya, Sebentar aja. ya jangan dipikirin. Bapak kan alat kelamin baru nempel di alat kelamin istri udah keluar di plakban. Di plakban. Sebentar aja. Iya, nanti apa banyak pikiran Pak Ji? Iya. Mungkin banyak pikiran. Tanya dulu pakarnya, Pak Dedi gimana coba dong, gimana supaya nggak pel tuh, nempel met lu. Tekniknya ada gak Pak Dedi? Satu itu Pak, yang kedua saya kan dapat searching juga. Jadi supaya nggak pel tuh Pak, alat kelamin kita dicucinya pakai odol, pakai Pepsodent Pak. Pakai Pepsodent. Biar peret. Bukan Pak, jadi biar istri juga kok udah diwangi ini Pak Haji. Semeriwing. Iya, semeriwing. Semeriwing, anget. Terkadang itu odol anak saya itu yang kodomo itu yang rasa permen gitu kan. Ya. Meningkatkan ini gitu, hasrat, jadi meningkatkan kita semangat gitu kan. Misalkan kan geli tuh kalau uang itu. Haji Marco makin selonjor. Belum nyampe odol. Ini baru kodomo. Lo udah selonjor Odol Haji diolesin di Marco. mana? Di alat itunya. Bapak. Iya betul. Dicucinya bukan pakai sabun tapi pakai odol. Itu wanginya ini ya. Terus nanti kalau sudah ini ASI habis dong. Apa minum ya? Itu kok wangi gitu kan. Ya udah. Jadi kita yang itu ditambah semangat karena wanginya kan meningkatkan hasrat, bukan apok gitu. Enggak, kok saya juga nggak mau orangnya nggak suka yang itu ya harus wangi. Jadi kalau apa ya pulang kerja tuh ya udah tahu tuh. Jadi ya pasti kalau udah terbiasa ya maunya kita itu kalau dibicarakan dia tahu. Saya nggak sukanya wangi-wangi gitu kan. Jadi dia juga dengan sendirinya gitu. Bisa bos? Siap, nanti tak langsung sini. Biar gue percaya lo meraktekin, gue mesti ada buktinya. Bisa gak lo video call Marina? Pasti aku ingat. Ki acara apa sih Pak Haji? Ini makin seru aja nih RDAY TV. RDAY TV. Jadi praktekin ya Pak ya. Bapak Jojo dari Kalimantan, Ibu dari Sidoarjo, Bapak dari Probolinggo. Saya mau momen ini kita jadiin tonggak buat kita cair 10 miliar. Amin. Gimana caranya di lapangan Bapak, Ibu, Bapak yang praktekin. Saya nggak tahu kan di lapangan kondisinya karena saya ngajarin Vita sama Pak Dedi. Saya kan nggak tahu sikonnya di lapangan, dapurnya gimana, kamarnya gimana, tapi dia sendiri yang diaplikasiin. Saya hanya dapat laporan aja. Begini Pak Haji, begini. Saya bilang alhamdulillah. Ilmu mah kita sama. Tapi meraktekin di lapangan Bapak yang atur. Bisa? Terkabul? Pasti ya. Sampai ketemu lagi. Makin rame RDAY TV. Bos, lo situ aja bos, promosi bentar bos. Makasih ya. Yuk, Ibu boleh, yuk. Sini Fit, geser. Ya. Iya. Makasih banyak. Bos, sini geser bos. Oh, nah, pegang mic satu-satu bos. Kalimantan Timur, dekatnya Bro. Foto, yo sini foto, yo foto sini. Yo. Jawa Tengah Hah? Oh iya, iya dong, terkabul ya bos. Yo foto sini, mana yang foto? Mana HP-nya? Yo sini. Yo senyum, kasih jempol. Yo kasih jempol. Yo kasih jempol. Mana jempolnya? 2, 3, 1, 2, 3. Sip, makasih ya, terkabul ya. Ya oke. Ya. Terima kasih ya. Oh iya, makasih ya, terkabul ya. Ya, terkabul ya. Ya.
Masukin saya di grup, Rin. Masukin saya di grup. Coba japri saya, Rin. Japri, Rin. Lu japri gue gak pernah direspon sama gue ya, Rin? Oh gelo, Ajimbe. Udah setahun gak pernah direspon. Coba japri. Japri, Rin. Ping atau halo. 9917 170. Oh iya. Nih. Iya Pak Haji. Hmm. Kemarin itu kan saya membuat rekapan Pak Haji. Rekapan Pak Haji untuk RDAY saya catat, kemudian saya kasih ke teman-teman di grup. Nah itu ada yang Masukin gua ke grup dulu. oh iya. Masukin di grup. Siap Pak Haji. Masukin di grup. Grup pendamping. Nama grupnya apa? RDAY Grupnya harus ada nama RDAY. Biar nanti bukan RDAY ini RDAY Berkah Semesta. Anggota ada berapa, Rin? Ini yang saya masukkan baru 19 Pak Haji. Nanti habis ini saya tambahkan semuanya. Saya masukkan di jadi pendampingan Pak Haji. Jadi habis dari sini RDAY Berkah Semesta. Oh iya. Jadi habis dari sini bukannya langsung kita lost kontak kan? Jadi kita tetap mendampingi mereka bagaimana progresnya tiap hari. Oh iya. Saya ada gak di grup situ ntar? Pendampingan. Saya ada di situ. Nama saya ada. Oke. Boleh. jadi kemarin sudah ada yang terkabul lagi 1 miliar Pak. Boleh. Sip, makasih ya. Terkabul ya, Rin. Saya humor ya. Iya. Ya. Saya hari ini udah bawa HIS lagi. Oh iya. Oh. Udah bahaya. Mbak Nadia nanya sini. Coba di interview Pak Dedi sama Vita biar dia jawab. Kamu mau nanya-nanya apa pengalaman Pak Dedi sama Vita meraktekin ilmu RDAY? Mana mic-nya? Yuk, pegang mic-nya satu-satu. Bos jawab ya, Bos. Mau ditanya. Siapa? Ini langsung live. Iya. RDAY TV. Ayo, RDAY TV. Iya. Selamat sore. Sore ya sekarang ya. 3 jam setengah 4 jam hampir jam 4 sama sore Pak Dedi. Tanya-tanya Selamat pengalaman. sore Mbak Vita. Alhamdulillah. Mbak Vita sama Pak Dedi ini adalah pasangan yang memang fenomenal di RDAY. Iya. Sekarang gini, saya mau bertanya sama Pak Dedi sama Mbak Vita. Pak Dedi mungkin ini bukan yang pertama, tapi yang terbaik. Tapi yang terakhir dan terbaik. Yes. Yang terakhir dan terbaik. Mbak Vita juga sama ya, bukan yang pertama, tapi yang terakhir dan terbaik. Sekarang sebelum menuju ke yang lainnya, Pak Dedi gimana ceritanya ketemu sama Mbak Vita? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Saya tahu RDAY setahun yang lalu, cuma memang mau ke sini berat. Pertama kali saya ke sini bulan Ramadan, tanggal 29 Maret tahun 2024. Pas berbarengan sama ini juga. Dan saya waktu itu privat di McD Sentul. Oh, ini jadi sama-sama murid. Oh, oke. Jadi RDAY ini tidak hanya untuk bisa memberikan kita motivasi, tapi juga bisa cari jodoh ya. Perjodohan. Perjodohan. Oke, lanjut Pak Dedi. Kalau saya memang awalnya nggak ngobrol sama Pitanya, sama dia bawa anaknya. Katanya saya punya anak 4, yang 3 yang perempuan. Semuanya habis Quran. Kemudian saya juga kan punya harapan anak saya bisa habis Quran pernah enggak. Nah dari situ saya mulai berkenalan dengan anaknya, deket-deket. Awalnya sih
saya ngasih motivasi ke anaknya. Dia kan berharap anaknya yang dulunya habis Quran, kalau dia hilang, ingat lagi Mbak. Jangan nih, karena kan habis Quran itu kan waktu SMP ya. Iya. Jadi kan SMA itu negeri. Iya. Nah jadi kalau misalnya negeri itu kan murojaah jadi lepas-lepas. Iya. Terus dari itu saya pengen anak saya kembali lagi gitu kan, murojaah hafalannya Lebih benar ya. gitu. Tapi alhamdulillah walaupun hafalannya nggak ada hafal, tapi tetap anak aku tuh tetap sholatnya, itunya ya kan. Terus yang pokoknya hal-hal yang udah diajarkan di itu tuh tetap dilakukan. Nah beliau tuh ngobrol-ngobrol gitu, terus kasih pemicu gitu. Coba kalau gitu kamu hafalan lagi. Ya namanya anak-anak ya gini-gini nanti dikasih bonus. Tunggu. Tapi saya tertarik nih, kenapa Pak Dedi nggak lihat sama Mbak Vita langsung ke anaknya dulu? Berarti ada yang udah terbesit di benih cinta, atau gue deketin dulu nih anaknya nih gitu kan? Enggak. Belum ada kayak gitu. Terus kenapa kok pengen deketin anaknya dulu? Karena emang saya sering sedekah dengan habis Quran. Oke. Baik. Terus lanjut, berarti sudah dekati nih anaknya nih, dikasih iming-iming. Ada sih mulai pendekatan dekat. Tanya nih ibunya mana gitu ya. Kamu kesini sama siapa gitu? Enggak, pas waktu di situ tuh kan aku nggak fokusnya tuh nggak ini ya, penting ibadah sih kan Mbak. Jadi nggak bikin tuh siapa sih, nggak. Jadi dia ngobrol tuh aku ada di belakangnya dia aku nggak lihat wajahnya dia. Jadi dia ngobrol sama anakku, ya udah gitu kan, karena kan saat itu aku mau kuliah kan, tapi bingung gimana, mau biar dulu apa gimana, ngobrol lah sama Tio. Nah ini sekarang dari obrolan itu yang di pertama kali ketemu di McD berarti ya, waktu private ya? Oke. Terus bagaimana Pak Dedi mulai nyolek Mbak Vita? Kan saya mantan saya tinggal di Bandung. Anak saya yang pertama. Jadi pulang dari sini bareng Mbak. Ayo kita pulang. Nggak usah langsung bareng itu Mbak. Ada perdana. Kan komunikasi. Awalnya memang complicated banget Mbak. Dia memang lagi proses perceraian sama suami. Oke, baik. Jadi agak-agak Cuma saya tutup dulu ya. Cuma saya ngasih ini, jangan. Kamu jangan ceraikan suami. Tarik. Bukan dari cerai, sudah sempat dicari. Supaya jangan cerai, karena nggak boleh istri menceraikan suami tanpa alasan. Terus akhirnya nggak jadi ditarik? Enggak, ditarik terus. Katanya udah dimasukin, ditarik lagi. Ngobrol-ngobrol itu dulu. Oke, baik. Terus lanjut, kita singkat cerita nih. Abis itu pokoknya udah dengan komunikasi itu, gimana caranya sampai Pak Dedi, kamu sama saya aja deh gitu. Ya itu kalau sudah merasa dekat dengan anak. Betul, memang anak-anaknya, panggil saya juga om ya, ayah juga. Udah apa? Seorang ayah 1 juz. Setiap 1 juz saya kasih 1 juta. Oke. Dan yang kedua juga anak 2. Yang satu lagi, ya aku mau tukar HP. Ya jangan ketemuan pertama di Bandung dengan anak-anak. Singkat cerita itu ya, pokoknya. Diajak lah dari sana, tapi dia udah mulai tuh, kayaknya ini ya gitu kan, kayaknya ini ya mamahnya juga gitu. Karena anaknya habis apalagi ibunya. Jadi pandangannya itu ya Pak ya. Lanjut tuh intens ketemu, habis itu lanjut memutuskan untuk bersama. Iya. Berapa lama tuh pendekatan sampai oke, jalan deh? 2 bulan. Enggak 2 bulan sih, prosesnya 6 bulan. Oh ya 6 bulan itu 6 bulan kita setahun kan. Oke, ya. Nah sekarang nih Mbak Vita sama Pak Dedi, kan Mbak Vita tahu kelemahan masing-masing ya. Namanya kesini kan pasti nggak lagi mumet ya. Iya kan? Apa yang gerakin Mbak Vita untuk baik deh aku sama Pak Dedi nih kayaknya tambatan hatiku terakhir. Iya, soalnya aku tuh gini ya, dari cowok tuh yang bertanggung jawab, yang dulu tuh ada bertanggung jawab tapi kurang gimana ya, yang misalkan kalau kita masa lalu. Iya. Terus kan ini karena ngobrolnya ya kita ke akhirat, terus agama kayak gitu-gitu lah, itu kan lebih kita ya sebagai perempuan kan.
udah terus dia ngarahinnya juga yang baik. Jadi kita kalau nelfon tuh sholatnya, misalkan nelfon tuh waktunya sholat, harus sholat gitu. Ini udah jadi suami istri nih? Belum? Oh, masih pendekatan ya? Oh, jadi pendekatannya Pak Dedi lebih kepada religi, mengingatkan. Oh, keren juga. Dulu kita ada grup One Day One Juice. Oh gitu, Ya. grupnya One Day Young Juice. Ikut? Ikut, tapi mamanya karena Mamanya sama anaknya aja bang, kita berlima. Oh, berlima aja? Oh, oke. Baik, dari situ mungkin percakapannya udah, terus dilanjutkanlah ke pernikahan. Pak Haji udah tahu belum tuh? Waktu itu? Belum. Wah, belum tahu pelanggaran nih. Pas privat nggak tahu udah married. Oh, oke. Saya waktu ketemu di McDonald. Iya. pagi Pak juga. Oh, iya. Pas di sini, wah ini ketemu sih, wah gitu, kaget. Gitu. Apa yang bikin Bapak menarik terhadap Mbak Vita? Jadi Mbak Vita tuh apa di mata Bapak tuh menariknya di mana? Mendidik anaknya. Cara mendidik anak. Jadi itu yang di pandangan Pak Dedi bahwa ibu ini adalah wanita yang bisa mendidik anaknya sesuai dengan harapan saya, gitu ya. Mbak Vita juga sama, bertanggung jawab. Nah, berarti di sini adalah masing-masing punya ada spek. Kalau kita ke komputer ada spek gitu ya Pak ya? Jadi kalau kata anak saya smart, Ya. smart, pretty, terus apa nih? Seksi. Smart, pretty, seksi mungkin itu ya. Haji Marco, Soleha di Pak. situ apa ya? Soleha, Soleha, pretty. Pretty. Bagus. Oke. Nah, itu memang yang menjadi dasarnya Bapak memilih Mbak Vita dan Mbak Vita juga memilih Bapak. Karena saya pengalaman, Pak, istri yang ketiga itu casingnya bagus tapi belum sesuai speknya. Sekarang kan sudah nih Pak, udah berjalan 7 bulan. Biasanya masih ranum-ranum kan, tapi kadang-kala di hari-hari pertama itu kalau pernikahan tuh di bulan-bulan pertama lah gitu ya, trimester pertama kan, itu kadang-kadang baru ketahuan tuh jelek-jeleknya, bikin kesel. Nah, gimana caranya Mbak Vita menghindari urusan-urusan yang nantinya akan bisa menggugurkan 18 ilmu kandang? Nah itulah saya tuh memang dari yang awal juga saya selalu berbuat. Jadi dia suami bapak kan apa yang penting saya selalu mau menanamkan anak saya apa papamu gitu misalkan yang penting saya selalu berbuat baik, selalu pokoknya saya berbuat kata pagi saya tuh selalu berbuat. Jadi sama yang sekarang juga ya udah aku selalu ngomong kalau ayah ngapa-ngapain pengen aja nanti ayah yang nggak cepet kabur, tapi kamulah dengan Allahnya, saya dengan ibu aja. Jadi saya nggak mau pusing gitu Pak. Jadi yang penting saya ngakuinnya di atas, kalau di bawah saya sebagai istri saya jalankan, ke anak-anak saya jalankan. Saya juga orang memang belum tarik tegas gitu kan karena pribadi. Jadi ke beliau juga gitu, ya udah saya sempat ngomong kalau misalkan nggak mau ikut aturan saya dari sekarang kita pisah. Saya gitu, saya saklek. Jadi sebelum menikah itu tugas saya membangunkan dia jam 12:12 Ya, saling ya, jadi udah saling mendukung. Ya. Udah saling mendukung di situ. Sementara ya, karena Mbak Vita juga mungkin punya masa lalu yang memang harus dibenerin sekarang. Jadi biasanya kan seperti itu. Kalau kita ada masa lalu, untuk yang barunya kita berusaha untuk menjadi benar gitu ya Mbak. Jadi kalau Mbak Vita prinsipnya pokoknya aku jalanin berbuat. Itu yang bikin Mbak Vita akhirnya sampai sekarang ini terus kabul apapun juga. Nah, ya kata Pak Haji memang saya kan ngomong gini ya, tahu nggak artinya sukses? Suka proses, artinya sempurna tuh nggak bagaikan membagikan telapak tangan. Jadi hal kecil tuh syukurin aja. Kayak gini saya bilang, saya ketemu Pak Haji saya bersyukur, ketemu Mama Dadia bersyukur, semua orang saya selalu bersyukur. Jadi gitu, jadi tuh saya tuh ya alhamdulillah bukan saya muji sudah apa maaf. Saya jadi rasa kan udah nggak ada ditanya deh beliau. Jadi kalau lihat orang, ayo udah dulu saya gini. Jadi terlihat kalau misalnya situ kan saya tidur di situ, udah saya diam karena udah ngapain gitu kan. Alhamdulillah itu pemicunya kata Pak Haji dipicu dengan harus alhamdulillah berarti saya sinkronkan. Oh berarti inilah ilmunya, tapi saya sebenarnya sudah berbuat. Bagaimana kalau Pak Dedi sikapnya kira-kira dalam pernikahan yang sekarang ini? Sangat menjaga. Karena yang terakhir betul. Mau ngapain lagi sih Mbak? Iya. Jadi dengan Pak Dedi tadi akhirnya bisa juga
berhasil di 12 juz yang sebenarnya tuh agak sulit kita lakukan, tapi Pak Dedi berhasil di situ. Pengalamannya tadi sudah diceritakan ya. Nah, Pak Dedi juga menjaga pernikahan yang terakhir ini sehingga nih dua-duanya bisa saling nih. Jadi di situ kekuatannya. Betul Pak? Ya, kekuatannya di situ. Kalau menurut Pak Dedi gimana kekuatannya? Kalau awal-awal biasa lah. Oke. Ada sedikit-sedikit rasanya. Oh baru tahu, oh si ayahnya begini, saya karena masih alami tahu gitu. Iya, oke. Ini kita orang Padang gitu kan. Jadi saya udah ngawin aja lah. Lebih kepada menjaga. Jadi dari pihak suami itu menjaga biar 18 ilmu kandangnya itu juga berhasil, dan Mbak Vita juga menjaga karena semuanya punya evaluasi. Jadi itu kadang begini Mbak Nadia, karena kalau lagi emosi saya tinggal, saya pindah kamar, nanti saya balik lagi. Oke. Menghindari perdebatan. Menghindari perdebatan. Jadi kayak gitu caranya ya. Oke. Mbak Vita juga sama nih, kalau ada menghindari perdebatan itu tadi gimana caranya Mbak Vita? Aku sih udah tahu ya udah deh, karena gede hajat tadi ya udah, jadi kalau misalkan itu pada kadang WA gitu. Oh, walaupun satu kamar, satu rumah ya? Iya, WA. Tapi saya nggak pernah mau jawab lagi. Aku satu rumah WA, memang saya tinggal jauh. Iya, bisa kalau WA. Aku masuk lagi gini gitu kan. Nanti kan kedengaran sama itu, jadi baca tuh obrolannya. Tuh baca, jadi baca apa baru udah gitu. Ya udah papinya sayang, udah begitu. Pokoknya aku masuk Kak, aku ngomong gini karena nggak mau kejadian udah. Jadi kan nggak boleh ya aja kalau kita itu kesel di malam hari, kalau kita seharian itu kan menurut Islam juga nggak boleh. Nah saya pikirnya gitu, kalau harus beres. Jadi kalau misalnya suka nggak suka harus beres. Jadi saya tidur pun nggak bisa tuh, saya digantung misalnya di besar tuh nggak bisa. Oh baik. Jadi nih saya simpulkan, Pak Dedi sama Mbak Vita itu punya masa lalu yang mau dibenerin. Evaluasi itu penting, sehingga Pak Dedi sama Mbak Vita sangat menjaga semuanya. Berikut juga dijaga yang 18 ilmu kandang, di mana 18 ilmu kandang yang sudah dilakukan di dalam rumah tangga, apapun dikerjakan, even itu urusannya, walaupun itu urusannya cuma ya aku nggak bisa ngomong tapi gimana caranya ya, pakai WA gitu. Itu cara-cara jitu masing-masing. Nah jadi mungkin sahabat-sahabat RDAY kalau mau mengikuti cara-cara terharmonis yang sudah dilakukan sama satu keluarga ini, Pak Dedi, keluarga Pak Dedi dan juga Mbak Vita, kiranya bisa nih kita ambil benang merahnya bahwa menjaga itu akan lebih penting untuk kelanjutan kita bersama menuju ke hajat yang ingin kita lakukan dan ingin kita capai. Pak Dedi juga, saya juga itunya alhamdulillah ke anak saya ini juga welcome. Terus apa sih anak kan family man. Ya betul. Kalau kata orang zaman sekarang. Jadi kalau misalkan anak saya kan yang dua itu ya bos juga datang, Kak salah sama dia atau ayah keluar di kamar sama keluar dan ini dia salah. Padahal itu ada strek kan gede-gedean juga loh, sempat cuman saya gimana meredamnya, terus ayahnya juga paham bahasanya saya sebagai ayah sambung, maksudnya bisa lah menghantar semuanya. Nah ini kan untuk urusan di luar ya. Kalau di dalam kamar boleh nggak nih kita dikit-dikit bukannya ini ya, bukannya jadi tabu atau gimana? Kan sahabat-sahabat RDAY itu juga kadang-kadang bingung ingin memulai, apalagi perempuan. Kita biasanya perempuan itu pengennya apa Mbak? Tabu. Masa ya iya sih kita duluan. Nah, gimana caranya Mbak Vita untuk punya apa ya motivasi untuk menawarkan duluan? Itu pastinya di awal-awal agak canggung kan, pasti agak canggung. Gimana Mbak Vita untuk melawan itu biar Mbak Vita nggak canggung untuk menawarkan duluan urusan keharmonisan yang sampai tempat tidur itu? Ya tadi ini kan aku juga, aduh ini gini sih, tadi sih kan perempuan apa gitu. Tapi alhamdulillah karena beliaunya udah tahu RDA itu apa, gede hajat, jadi dia juga welcome. Jadi aku kalau misalnya ya ini lanjut gitu, jadi aku tuh yang ayah cepetan lah kalau gitu. Jadi yang mulai dulu Mbak. Jadi tua bisa sampai sholat yang 50 selesai, kita di kamar berdua, ya ritual.
Oh, ada kodenya ya, ada kode-kodenya. Tapi paling nggak memang paling tidak tahu ya. Pasangan itu penting untuk tahu ya. Apa? Iya. Ngobrol tuh gitu. Makanya tadi sempat kan waktu pas debat yang ketiga, jadi komunikasi kan ya. Aku komunikasi. Jadi kalau istilah dulu tamu RDI yang dari Jawa Tengah itu istilah singkatan PDIP itu berarti. Apa tuh? Pemanasan dulu itu penting. Benar, pemanasan dulu itu penting. PDIP. Oh iya. Ya paling nggak soalnya Gambarnya banteng. Soalnya biasanya kalau perempuan itu biasa terkenal dengan ketabuhan, jadi males nawarin, males untuk memulai, itu udah pasti ya. Karena kita kan biasanya agak-agak di atas angin nih, pengennya lu dong yang duluan kan gitu ya. Ya kadang gitu ya, kok aku terus, tapi aku ngomongin gitu, apa misalkan gitu kan lagi gitu. Ya ini juga misalkan kan aku tidurin temenin Asi di kamar. Terus ini kenapa nggak pindahin ke sini, karena aku kebablasan tidur gitu. Ayo tuh manggil aku gitu kan, cewek-cewek pasti tuh cepet dong, kadang yang gitu-gitu lah. Udah ya ke kamar Asi, coba aku pindah, karena kan temen-temen suka ketiduran. Nah, gitu-gitu. Jadi yang penting komunikasi. Jadi Mbak Vita tahu apa maunya Pak Dedi juga tahu apa maunya Mbak Vita, gitu ya. Komunikasi penting ya. Kadang suka dibahas nggak? Kalau abis bahas. Terus enak kan tadi? Gitu. Iya. Suka dibahas. Kita kalau udah itu pasti makasih ya. Oh oke. Itu penting kayaknya ya. Karena bisa saling menjaga ini ya, kayak apa sih namanya, harga diri. Suami itu kan seneng ya kalau dikasih harga diri. Pak Haji harus hajat. Iya. Kalau udah melakukan suka bilang makasih ya. Jadi kalau udah klimaks, Tadi PDIP itu apa? pemanasan dulu itu penting. Oh, Kayaknya pemanasan kayaknya dulu. Jadi itunya apa? Gambarnya gambar banteng tadi cantik. Oke. Jadi saling mengingatkan pada kalau mau klimaks. Ini nyebut kumpul ajaran Pak Haji kan seperti itu. Iya. Udah nggak Golkar, Golkar. disenggol kagak mekar. Apa tuh Golkar? Disenggol sudah nggak mekar. Golkar disenggol udah nggak mekar katanya. Itu dulu sekarang sebulan terakhir enggak. Jadi dulu Golkar lagi ya. Iya. Dulu nggak Golkar Pak, setelah mengikuti RDI fokus yakin ngaji 12 itu sembuh Pak. Saya kan terakhir lipat kedua, Pak Haji saya pengen sembuh total, pasti lu lebih dari orang sehat Pak Haji. Saya sampaikan Pak Haji. Ini nih, saya agak pengen bertanya, tapi mohon maaf sebelumnya nih, Pak Dedi kan ada kekurangan ya. Ya, tadi beberapa penyakit yang diidap ya. Mbak Vita, gimana caranya Mbak Vita menyikapi hal ini? Kan udah ada istilahnya ritual-ritual kemesraan yang sudah dikasih sama Pak Haji, tapi ternyata suamiku itu juga ada keterbatasan. Gimana caranya Mbak Vita itu untuk memulai, untuk biar memberikan semangat sama suami? Ya, aku selalu masih semangat banget gitu ya, karena aku mikirnya dia juga dulunya kan sempurna gitu, artinya dia dulu juga sehat gitu kan, jadi aku selalu masih tahu ya, ini kenapa, ingetin jangan sampai ke orang lain gitu. Jadi ya udah kayak jadi misalkan pola makannya, pikirannya, apanya segala macamnya aku fokus terus. Jadi kalau misalkan dia tangannya ini kan udah mulai kan gitu. Jadi alhamdulillahnya kita tuh jadi sejalan dulu gitu. Coba kalau ngambil tuh kayaknya aku nggak mau gitu. Dia kalau misalkan dikasih tuh ya sekarang kita mau apa, misalkan gini, kalau misalnya gini terus ya udah aku selalu ngomong gitu, ayah mendengar apa masih ingat, maaf ya, ingat masa lalu, ya udah aku mas stop, biar aja, aku pasti kabur, aku yakin gitu. Dan memang apa-apa tuh yang nggak dia selama ini tuh aku tuh maaf ya, rumah tangga itu tapi apapun tuh kabur yang saya rasakan, apapun itu saya waktu itu pasti saya ketemu apapun saya waktu itu kesulitan ya, nggak boleh maksudnya nggak usah diceritain, kayak ada lah yang benar-benar, tapi saya yakin jadi udah ngomong ya mau sehat ya, ini nurut sekarang, sekarang nurut ya tangannya ya ini terus ya naik motor, dulu kan nggak bisa kan sama sekali, nggak bisa naik motor ya, fokus. Jadi kalau misalkan naik motor ya fokus, zikir ya jalan, terus itu saya jangan lupa ya, aku tuh
bukan bawel ya Pak Haji, itu mengingetin. Jadi aku tuh selalu, maksudnya rasa hati sayang saya tuh memang pure, nggak ada buat-buat gitu. Walaupun keterbatasan, karena saya mikirnya dulu dia nggak kayak gini kan. Jadi karena ujian anugerah dari Allah, kamu pengen semua cepet nggak? Ya udah, ayo kita bareng-bareng. Wah, keren banget. Saya sebut kita yang penting bukan PKD ya. Apa tuh? Penderita kurang duit. Iya, jadi Mbak Vita ini hebat banget ya, hebat banget beneran Pak Dedi, pintar banget cari istri. Ini emang top banget untuk jadi terakhir Pak Dedi. Beneran Pak Dedi. Jadi Mbak Vita ini adalah betul-betul di kelembutannya, tapi ada ketegasan di dalamnya. Karena dia Yes. punya. Apa tuh? Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Ciptamu Iya, betul. hidupmu. Pantunnya macam-macam. Pantunnya ada. Ada pantangannya. Iya, jadi Mbak Vita, sahabat RDAY, alhamdulillah ini kita dapat inspirasi baik dari Mbak Vita, di mana Mbak Vita dan Pak Dedi ini adalah sosok yang ketemu di antaranya mereka ini banyak kekurangan ya, tapi bisa ditutupi dengan hal baik sehingga sempurna. Betul? Ya. Banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan dari Mbak Vita dan Pak Dedi, teman-teman RDAY. Yuk kita bareng-bareng buka mindset kita untuk bisa kita bersama-sama mengkobul, istilahnya kobul hajat-hajat kita dengan motivasi yang penuh seperti Mbak Vita lakukan sama Pak Dedi lakukan. Kira-kira Pak Dedi ada nggak pesan-pesan terbaik buat Mbak Vita? Istiqomah. Istiqomah. Ada artinya istiqomah. Apa tuh? Istri Haji Marco lagi di rumah. Iya. Aduh, coba kalau Mbak Vita satu kata buat Pak Dedi. Fokus gitu. Semuanya fokus. Jadi artinya kalau semua kita fokus, pasti semuanya akan langsung ya, kata Mbak Nuri, pasti kabul gitu. Iya. Wah, jadi ini betul-betul. Ada artinya. Apa tuh? Minggu depan hari Sabtu. Oh gitu. Kadang-kadang ini Mbak, Ya, gimana ketika Pak? saya lagi ngaji 12 juz, Mm-hmm. kan kadang saya udah centongin Iya. sambil Semua saya kerjain. Jadi kalau centongin sambil nungguin saya ngaji, harus temenin, lalu centongin tangan termasuk Iya. termasuk apa aja kata Pak Ju, kadang saya kalau dalam ngaji ya ini sarung ini terus centongin. tangan saya digesek-gesek. Apa aja pokoknya. Terus kalau saya lagi datang bulan kan Iya. ini karena semangat kan kalau ada saya ya ini aku udah alhamdulillah aku juga ngantuk-ngantuk kan. Ini bikinin gitu kopi, bikinin nyuci lingkungan biasa bikinin dan situ saya alhamdulillah nggak mau butuh. Iya, betul. Ikhlas aja pasti ada. Dan diterima ya, terima, betul-betul diterima. Sampai maaf ya sama anak saya juga kan dihina gitu kan, karena mantan dulu ya ngomong ke ayahnya, ngomongnya itulah yang saya jadi sampai macam-macam, terus ayahnya dihina karena sakitnya ini gitu kan. Tapi saya bilang kamu jangan ngomong kayak gitu, selalu saya ngasih tahu. Ya itulah namanya perpisahan pasti kan ada. Iya, Tapi saya nggak balas, tanya deh ke Pak Dedi. Biar 18 ilmu kandangnya kita nggak gugur. Gitu ya Bu Saya ya. dihinakan, saya diapakan, nggak balas gitu. Saya ngomong ke anak saya, pasti mama kayak gitu kan, abang anak saya paling besar. Jadi anak saya tanpa saya minta, maksudnya gini, biarlah mama enggak, saya nggak tahu, karena dia tahu mamanya gimana. Jadi saya nggak perlu janji, nggak perlu apa, mungkin action. Berbuat. Nah, Pak Haji, boleh saya bertanya sama Pak Haji nih ya? Pak Haji melihat muridnya Pak Haji yang udah kayak gini nih, menurut saya sangat sukses ya Pak Haji, karena Mbak Vita sama Pak Dedi itu adalah sosok yang keduanya saling mendukung sampai dengan sekarang ini bisa seperti ini. Kira-kira Pak Haji, apa pesan-pesan buat teman-teman RDAY terhadap yang sudah kita tampilkan Mbak Vita sama Pak Dedi ini? Kira-kira Pak Haji ada pesan nggak buat teman-teman? Pesannya ya buat teman-teman nyontek.
duplikasi, nyontek, duplikasi, nyontek, duplikasi. Jadi yang ada pasangan, keharmonisannya itu utama. Kalau memang nggak ada pasangan, waktu itu kan Mbak Vita kesini juga kan 2020 nggak ada pasangan. Pak Dedi kesini juga nggak ada pasangan. Nah jadi buat yang nggak ada pasangan, berduyun-duyunlah ke RDAI. Cari pasangan di RDAI. Nah dia dulu punya pasangan. Nggak ada pasangan. Akhirnya ada pasangan. Jadi hijabnya di sini. Iya, jadi Bapak dan Ibu yang nggak ada pasangan, cobalah berlomba-lomba datang ke RDAI. Karena kita di sini udah menyiapkan pasangannya. Gitu. Dan pasti ada. Pasti ada ya. Model apapun. Model apapun. Iya. Model apapun, betul Pak Haji. Ada. Jadi nanti kita pasang-pasangin. Biar nanti kalau udah pasang, nanti kita tinggal meratekin ilmu cinta kasih, terima kasih dan kasih sayang. Betul, gitu. betul, betul. Jadi yang belum ada. Iya. Pak Haji kalau saya ada bisa gak datang ke dia nyari pasangan? Ada, kita juga nyiapin tuker tambah. Ada program tambal ban. Tambal silam. Nah maksudnya gini Mbak Nadia. Gimana Pak Haji? Mbak Vita sama Pak Dedi, coba nanti kita paksain setiap hari Sabtu hadir di sini, nemenin Mbak Nadia sama Haji Marco. Dari jam 7 sampai jam 9 kita nggak live, memotivasi teman-teman. Cara cepat hajat terkabul cair 10 miliar. Siap. Gitu. Nah kemarin juga kan kita makan sama Mbak Vita. Kita makan, so saya rayu Fit, bisa gak kamu bikin grup? Karena di RDAI ada grup, tapi kita nggak bisa menuhin karena banyak banget. Vita bikin grup, jadi nanti tamu-tamu yang pada pengen nanya ke Vita, Vita pandu jawab. Anggap aja ini ibadah. Ya siar namanya, sedekah profesi. Boleh Pak Haji, boleh kamu bikin grup. Jadi besok kamu datang, nanti promosi nomor HP-nya Vita berapa, nanti dibikin kamu adminnya. Nanti ada Pak Nur, ada Om Regi, ada saya di situ, ada di grup itu ada saya, ada Pak Nur, ada Om Regi, ada Haji Marco, ada Mbak Nadia. Nanti kita lihat teman-teman yang mau nanya, nanti dijawab sama kita, sama Vita. Karena di grup RDAI udah nggak nampung karena banyak banget. Bener Pak Haji, bener, boleh. Nah gitu nanti dilihat. Kalau saya bisa ngajarin tamu-tamu RDAI cair 10 miliar, saya otomatis dapat itu dong bonus dari Allah. Pastilah. Nah makanya nanti Vita tolong promosi buat teman-teman. Saya punya grup namanya RDAI Vita Dedi Rangers. Namanya keren juga. RDAI Vita Dedi Rangers. Artinya apa? Artinya apa tuh Pak? Belum dapat ya. Belum dapat. Harus cari wangsit dulu. Palingan nanti koma. Haji istri, Haji apa? Istri Haji Marco di rumah. Jadi nanti hari Sabtu kita akan tampilkan kolaborasi nanti sama saya ya. Haji Marco, Pak Dedi sama Mbak Vita, kita berempat. Sebelum saya hadir nanti masuk. Iya Pak. Nah isi motivasi. Karena rata-rata teman-teman di RDAI haus akan motivasi, percepatan terkabul. Kan Mbak Vita dari yang kecil-kecil udah terkabul. Betul. Terus Mbak Nadia kan udah pernah yang kecil-kecil terkabul. Haji Marco. Nah kita ajarin teman-teman dari yang kecil-kecil dulu aja sampai menuju yang besar. Nah inilah menariknya di RDAI. Ada live, ada nggak live. Kira-kira apa yang dibicarakan di tidak live ini? Harus datang ke sini. Betul ya Pak ya? Harus datang ke sini. Jadi teman-teman, semua teman-teman dari RDAI di seluruh Nusantara ditunggu karena semakin kita punya ada resep-resep jitu dari murid-murid RDAI yang sudah berhasil. Betul ya Pak ya? Nah. Jadi acaranya jam 7 sampai jam 9 atau jam 7 sampai jam setengah 10. Acaranya
memotivasi teman-teman dari teman-teman yang udah pada terkabul. Maju ke depan, memotivasi. Iya. Nah, bonusnya dari Allah, kita dipercepat terkabulnya. Alhamdulillah. Nah, besok kita trial dulu Mbak Vita sama Pak Dedi. Boleh. Ya, tetap Haji Marco. Nanti saya hostin ya. Hostnya tetap. Nanti saya hostin ya. Pak Dedi siap ya Pak Dedi ya? Siap. Iya dong. Iya, siap ya. Memotivasi kan nggak live. Iya. Dan ini satu yang paling penting Pak Dedi. Kita tolong diajarin gimana caranya kita bisa goal 12 juz. Siap. Ya. Jadi teman-teman kan sudah diajarin juga sama Pak Sidik. Tapi mungkin di prakteknya belum nemu nih orang yang sudah praktek nih. Karena Pak Sidik juga baru teori dia, belum praktek. Jadi ini sudah ada praktek, nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Jadi tapi teorinya mantul. Jadi Oke lah. Pak Sidik sudah meramu Cara bacanya, bagaimana ya. caranya gimana, sudah ada ramuannya dan ini sudah prakteknya dipraktekin sama Pak Dedi. Nah, ini adalah yang bikin takjub kita semua, tidak hanya kita semua, tapi Allah juga pasti takjub dengan Pak Dedi. Makanya dikasih hadiah ini ya Pak ya, dikasih hadiah semua, lepas obat dan lain-lain, sampai yang ada penyakit yang mungkin kita juga rasanya risih ya dengernya ya Pak ya, tapi Bapak Kan sekarang saya udah sembuh. sabdain, kalau nanti Pak Dedi bisa memotivasinya dengan semangat dan akurat, saya sabdain punya rumah 20 miliar nih. Amin. Nilai ya Allah. rumahnya 20 miliar. Amin Pak. Amin. Di Tangerang. Saya udah sabdain. Ya, sip. Gitu. Tapi ajarin dulu dong tamu-tamu RDAY dong. Gitu. Makanya Ada mulai satu lagi besok. Pak Haji yang belum keungkap nih. Apa nih? Ini kan dibilang mama kok glowing ya mukanya. Jadi nggak perawatan, Mbak. Oh iya. Ini cantiknya alami loh. Alami betul. Iya betul. Bos, shoot bos, deketin bos. Cantiknya alami loh, cantiknya. Jangan salah. Iya. Karena saya pernah baca baca Iya, pakai artikel. apa, Pak? Jadi kalau perempuan kalau tersalurkan itu glowing. Makanya saya kenapa Pak Haji Marco PDIP itu penting Pak Haji. Jadi kalau belum ada sen ya masukin Bang, saya nggak berani Pak. Jadi nunggu klimaks dulu, ya masukin baru. Betul. Iya. Betul Pak, betul. Iya. Jadi yang ngasih kode istri. Iya, betul. Udah nih gitu kan, masukin ya, Iya, gitu ya. iya. Baru tuh masukin. Nah begitu mau klimaks dulu ya, kobul hajat. Nah ini nanti buat kita besok ngobrol nih, kan nggak live ya. Jadi kita ngobrol lebih detail lagi. Jadi teman-teman RDAY jangan lupa untuk datang ya. Aduh kan kalau nggak datang ini, wah pokoknya nyesel. Jadi karena Acaranya jam berapa? Acaranya jam 9. Teman-teman RDAY jam 9 acaranya, jangan lupa. Jam 9, jam 7 pagi sampai dengan jam 9. Jadi teman-teman RDAY nanti bisa kita hadirkan orang-orang jitu yang bisa kabul semua hajat-hajatnya. Jadi kalau sudah tersalurkan istri kita menganggap kita seperti raja Pak Haji. Oh gitu. Dibersihin, dimandiin, disuapin tuh, dipakein baju. Oh jadi istri yang meladeni Iya, Bapak. betul. Sesuai arahan Pak Haji. Dibersihin, Iya. istri yang bersihin, ini segala Dimandiin, macam gitu ya. disuapin. Nah ini biar nanti istri-istri yang nanti kumpul di Iya. situ kita bisa kasih masukan nih ya, lebih detail lagi ya Mbak Vita ya. Nanti bisa kasih motivasi buat Karena teman-teman. memang RDAY. efeknya kan larinya ke otak ya Mbak. Makanya saya juga tagih juga kok saya lepas obat epilepsi sebulan itu tadinya kan nggak pernah lepas. Kemana-mana harus bawa obat epilepsi. Dia bilang, ya udah nggak usah minum obatnya, yakin aja apa kata Pak Haji. Obat itu kan ini ya katanya. Edik ya nanti dia. Ya, gitu. Terus enggak Mi. Ya, aku bilang apa ada ayahnya neken tapi bener. Ya udah terus. Neken atau ngegas? Neken tapi bener ngegas. Ya. Gitu, udah ya kita privat aja deh nanti. Kayak tanyain deh pasti ya udah semakin dengerin terus tiap harinya kan di. Dari mulai apa kata Pak Haji naik kuda berapa kali saya izin naik kuda. Ya, pokoknya semua apa yang sih Dilakukan semua ya. Jadi nggak ada yang miss atau yang ketinggalan sedikit pun. apapun saya lakukan. Wah luar Terus biasa. yang kan kata Pak Haji, kalau saya gini Pak Haji bangun tidur itu sebelum pipis itu cebokin ya airnya itu di apa? Dibersihin. Nah saya tuh
tipisnya aku tampung. Aku tampung, terus udah gitu, nah saya yakin, terus setelah itu baru saya siram dulu tuh di depan. Buat apa tuh? Ya buat nanti ada orang linglung atau apa. Saya tuh udah menerima orang linglung ngasih Duit. tanpa ini. Salah satunya saya. Tadi Oh iya. linglung. Gue linglung. Tiba-tiba lupa ingatan. Tiba-tiba amnesia. Kenapa gue ngasih 2 juta buat makan? Tadi nyebutnya grill, 1,5. sabu haci. Tadi kan 1,5. Iya, abis Udah itu- gue tambahin gope. Linglung gue. Dan kalau duit Pak Isa gitu, kok lupa? Lupa linglung. Emang lu Oh, luar jadi biasa. air itu, air kencing itu. Nah, ini jangan dibuka semua. Buat hari Sabtu, Bener ya Pak ya? Buat hari Sabtu ya. Jadi teman-teman ada lagi nih resep-resep jitu. Jadi untuk biar bisa orang linglung itu datang ke kita ada resepnya. Jadi nanti jadi buka sekarang buat minggu Hari depan. ini senjata makan tuan. Iya. Senjata makan tuan buat Pak Haji. Tapi 2 kali katanya Pak Haji. Karena dia Iya. minggu depan, asal depan itu Dedi dan Vita. Iya. Hostnya Minggu kita. depannya lagi Adam dan Nadia. Dia nggak mau nanti. Pada penasaran loh, yang punya 60 pinjol kayak gimana bentukannya? Baru lihat sekarang. Ini hasil ijab di sini. Speknya saya sebut. Kalau itu 60 saya 5, Mbak. 5 pinjol. Oh 5 waktu itu. Iya, dia 60 Pak. Gara-gara saya. Iya, jadi itu speknya juga aku sebut. Hitam tinggi apa tuh? Botak. Nah, bener dapetnya hitam tinggi botak. Hitam tinggi, botak, kaca. Itu utama itu. Baik kalau gitu Pak Marco, ada omongan nggak nih? Ada obrolan nggak nih buat Mbak Vita sama Pak Dedi? Speechless. Tidak ada kata-kata untuk Anda berdua. You are the best. Nah, sih. Thank you. Iya. Ya udah, baik. sekarang Mbak Vita promosi dulu. buat teman-teman yang mau gabung di Vita Dedi Rangers grup RDIY, bisa hubungi di Vita di nomor HP berapa? Ya bagi teman-teman semuanya yang mau gabung dengan saya di sini, Vita, ya saya berbagi atau siap kebaikan, yaitu di nomor telepon handphone 081 221 992 116. Ulangi lagi, promosi dari awal. Ya, jadi teman-teman semuanya yang teman-teman sahabat-sahabat di RDIY yang ingin gabung dengan saya, Vita bersama Dedi dan kru semuanya ada di RDIY, silakan hubungin saya di nomor handphone 081 221 992 116. Sekali lagi. Jadi silakan teman-teman yang mau gabung dengan saya, Dedi dan Vita, saya berasal dari Tangerang. Silakan hubungi di nomor kontak saya, nomor handphonenya 081 221 992 116. Sekali lagi. Langsung nomor teleponnya aja nggak apa-apa. Di 081 221 992 116. Sekali lagi. 081 221 992 116. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu besok. Iya. Bintang tamunya Mbak Dedi dan Mbak Vita, hostnya Pak Haji Marco dan Mbak Nadia. Iya. Mulainya dari jam 7 7 pagi hari Sabtu. Tidak live sampai jam 9. Iya. Lanjut lagi live dari jam 9 sampai jam 12. Iya. Maaf Buat- Pak Ji, tanggal berapa jadinya? Hari Sabtu itu tanggal jatuhnya tanggal berapa ya? Hari Sabtu. 18. Enggak, ini 19. Tanggal 25. 25 ya. Tambah 7 hari. 26. Iya, 26. Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 26. Hari Ya. Sabtu tanggal 26. Jadi teman-teman RDIY yang ada di seluruh Nusantara, coba yuk kita datang nih, ada 7 hari lagi.
kita datang ke RDAY untuk menyaksikan beberapa banyak sekali testimoni yang keberhasilan dari RDAY, murid-murid RDAY yang sangat menarik. Dan kita tidak live kan, mohon maaf karena ini memang untuk kalangan sendiri. Jadi yang penasaran jangan lupa untuk datang. Mulai dari sekarang ditabung. Kalau yang dari jauh mendekat. Yang sudah dekat merapat. Yang sudah rapat ngajang. Jangan takut, masih banyak. Jangan dicabut, masih enak. Ternyata perlu menyimpan ya. Ternyata kru RDAY udah lebih pintar dari semua. Baik, sekarang saat ini kita sudah akhiri acara yang kali ini. Ada lagi Pak tambahan? Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih semua tim dan juga terima kasih pemirsa dari seluruh Nusantara. Saya akhiri berserta juga tim di sini, kru di sini dari RDAY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, kamu. RDAY TV ya, bikin ya. Boleh Pak, bikin Pak. Jadi kayak TV-nya si Taulani. Promosi. Promosi boleh. Ya. Den, beliin sate kambing Den. Wow. Biar kameramen ngaceng Den. Mau. Sate kambing. Waduh. Makasih Pak Dedi. Selamat makan ya. Selamat makan ya bertiga ya. Yang harmonis ya. Yang harmonis ya. Saya humor ya. Sorry ya tadi saya bilang buru. Biar semangat. Humor ya bos. Sampai besok ya.